Token ini seluruhnya berwarna ungu dan ada jejak cahaya keemasan di dalamnya. Itu tampak seperti sepotong emas ungu. Saat disentuh, orang dapat merasakan bahwa teksturnya bukanlah kayu atau emas. Alam semesta terlalu besar bagi seseorang untuk mengenali setiap materi. Wang Lin tidak terlalu fokus pada bahan pembuat token itu dan dengan cermat memperhatikan penampilannya. Ada beberapa tanda rusak di permukaan token. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan mengungkapkan ekspresi aneh. Penyimpanan. Ada ruang unik di dalam token. Meskipun ruang di dalamnya dipenuhi kabut ungu, itu memang perangkat penyimpanan. Hanya ada satu benda di dalamnya, dan itu adalah pedang. Itu bukanlah pedang surgawi, tapi salah satu pedang dari 12 pedang. Setelah memikirkannya, Wang Lin menyimpulkan bahwa pedang ini berasal dari murid pedang Dalou terakhir yang terperangkap di dalam kabut. Untuk beberapa alasan, ketika murid itu dikorbankan untuk token tersebut, pedang itu diserap oleh token tersebut. Sambil berpikir, pedang itu terbang dan menusuk ke tanah di samping Wang Lin. Setelah dengan hati-hati mencari ruang di dalam token, Wang Lin menarik inderanya. Dia melihat tanda itu dan mulai merenung. Selain bahan dari token ini, tidak ada yang mengejutkan darinya. Jika saya tidak melihatnya terbentuk dari kabut secara langsung, akan sulit membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang ingin dicuri oleh orang-orang seperti Yang Maha Melihat, Ling Tianhou, dan leluhur darah. Token ini adalah kunci untuk membuka gua. Hanya dengan 4 gua palsu terbuka barulah pintu terakhir bisa dibuka. Menurut Yao Qikui, Olsir dan kawan-kawan tidak mengetahui bahwa gua palsu keempat itu ada. Tapi leluhur darah mengetahui hal ini. Chen Long dan Grid tahu bahwa saya mendapatkan token itu. Namun, Chen Long tidak melihat semuanya. Jika aku jadi dia, aku akan berpikir bahwa keserakahan akan mengambil token itu pada akhirnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menarik pandangannya. Melihat keluar dari celah kegelapan yang gelap gulita di luar, dia mengungkapkan ekspresi pahit. Biarpun aku mendapat tokennya, apa gunanya kalau aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Tidak perlu mencoba berteleportasi ketika bahkan orang yang licik seperti keserakahan tidak pernah berteleportasi satu kali pun. Saya hanya tidak tahu apakah saya bisa memasuki gua dari sini. Mata Wang Lin menyipit saat dia menyentuh tasnya dan sebuah kristal muncul di tangannya. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan tersenyum pahit. Saya tidak dapat mengaktifkannya. Dia merenung sedikit dan melihat sekeliling. Retakan ini tidak besar, lebarnya hanya beberapa puluh kaki. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas hanya dengan satu pandangan. Tak lama kemudian, dia berdiri dan tiba di pintu masuk celah tersebut. Kekuatan isap di luar tidak pernah berhenti. Setelah bergerak sedikit lebih maju, dia bisa merasakannya dengan jelas, dan bahkan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tersedot ke dalam. Wang Lin mundur. Matanya berkedip. Aku ingin tahu bagaimana keadaan binatang nyamuk itu sekarang. Juga, apa hasil pertarungan antara senior Zhou Yi dan keserakahan. Namun, bahkan jika Zhou Yi menang, dia tetap tidak akan tahu di mana aku berada. Lagi pula, bahkan indera keilahian pedangnya tidak bisa sampai di sini. Dia melihat ke dinding dan tubuhnya bergerak saat dia mencoba menggunakan mantra pelarian bumi. Namun, begitu tubuhnya menyentuh dinding, dia dihentikan. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mendarat di tanah dan menamparkan tasnya. Dia mengeluarkan bendera jiwa, mengambil jiwa, melemparkannya ke dinding, dan mengamati dengan cermat. Jiwa itu melayang ke dinding seperti seuntai asap, tapi Wang Lin segera merasakan jeritan menyedihkan dari jiwa tersebut. Seolah-olah jiwa yang masuk ke dalam terkoyak-koyak dan langsung tersedot ke dasar oleh daya isap yang kuat. Tempat berbahaya. Kepahitan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia menghela nafas dan duduk di tanah dalam posisi lotus dengan ekspresi muram. Tak lama setelah itu, dia menyentuh tasnya yang berisi pegangan dan 3 pedang, sebuah lengan yang terputus, dan sebuah tengkorak segera terbang keluar. Ketiga pedang itu berasal dari 12 pedang, dan menambahkan 1 pedang di dalam token, mereka adalah ular, kuda, ayam, dan anjing. Wang Lin saat ini memiliki 7 pedang 12 pedang. Formasi 3 pedang juga terbang keluar dari tas Wang Lin dan jatuh di sampingnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ke-7 pedang itu segera terbang mengelilinginya. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan energi asal. Energi asal melilit 7 pedang. Ada untaian guntur tambahan di dalam energi asalnya. Setelah menyentuh pedang, petir bergerak ke seluruh pedang. Ke-7 pedang itu juga dihubungkan oleh petir, membentuk formasi pedang misterius. 7 pedang bisa membentuk formasi pedang 7 bintang.
Juga, dengan gunturku yang menghubungkan mereka, kekuatan formasi pedang akan meningkat 30%. Wang Lin dengan mengalihkan pandangannya. Dengan energi asalnya yang menyempurnakan pedang, dia tidak lagi harus memperhatikannya. Dia kemudian berbalik dan melihat lengan dan kepala yang terputus. Jiwa asal pemilik dan juga energi pedang Ling Tianhou tersegel di dalamnya. Wang Lin sangat berpengalaman dalam memurnikan jiwa dan mengekstraksi energi pedang. Dua suap energi asal memungkinkan Wang Lin mengekstraksi energi pedang Ling Tianhou dan melahapnya. Biasanya, setelah melahap energi pedang Ling Tianhou, jiwa asalnya akan merasakan gelombang kesakitan dan hanya akan berhenti setelah dia pulih sebentar. Namun, saat ini, setelah melahap dua energi pedang berturut-turut, bukan saja jiwa asalnya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, namun malah terasa sangat nyaman. Setelah memeriksa jiwa asalnya dan tidak menemukan kesalahan, Wang Lin tersenyum masam pada dirinya sendiri. Apakah ini masih bisa dianggap sebagai jiwa asal? Dia sekali lagi menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan bola pembatas. Bola kecil itu membesar setelah keluar, dan saat mendarat, tingginya sudah mencapai 5 kaki. Ada banyak batasan yang muncul di bola tersebut. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan kemudian menunjuk ke bola itu. Sebuah bola pembatas mulai terbelah di tengahnya seolah-olah ada bunga yang sedang mekar, menampakkan seorang pria tampan di dalamnya. Orang ini adalah Du Jian dari Divisi Merah. Matanya terpejam dan wajahnya pucat. Setelah pembatasan dicabut, dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Butuh waktu lama sebelum matanya yang kosong perlahan kembali berwarna. Namun, setelah memeriksa dirinya sendiri, dia segera menemukan bahwa jiwa aslinya telah disegel. Saat ini dia pada dasarnya telah menjadi manusia fana. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Kakak senior Du, kamu bisa memberitahuku rahasia guru sekarang." Du Jian mengungkapkan ekspresi pahit. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Setelah merenung sejenak dalam diam, dia berkata, "Bahkan jika aku berbicara, aku khawatir akan sulit menghindari kematian." Tatapan Wang Lin menyapu Du Jian. Sedikit kilat muncul di mata Wang Lin dan menembus mata Du Jian. Hal ini menyebabkan pikiran Du Jian menjadi terkejut. Dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berseru, "Matamu! Matamu!" Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Saudara senior Du, kesabaran saya ada batasnya." Seolah-olah Du Jian tidak mendengar Wang Lin sama sekali, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia masih belum pulih dari tatapan Wang Lin. Du Jian telah bertemu banyak kultivator dan bahkan melihat banyak kultivator yang kuat. Dia telah melihat para kultivator yang matanya memiliki kilatan cahaya di dalamnya. Namun, semua petir itu diciptakan oleh mantra. Meski masih berupa petir, namun tidak bisa dibandingkan dengan petir di langit. Namun, pada saat itu, kilat dari mata Wang Lin membuatnya merasa seperti sedang berdiri di bawah langit yang luas dan menatap ke arah petir. Itu adalah perasaan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan kekuatan surga. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin lagi berurusan dengan omong kosong ini, jadi dia meraih Du Jian dan menyeretnya ke celah yang terbuka. Menjelang pembukaan, Du Jian menyadari kekuatan isap yang sangat besar. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasa jiwa asalnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Dia mulai berseru karena teror. Berbicara, kalimat Wang Lin sederhana. Hanya ada satu kata. Ekspresi Du Jian menjadi lebih pucat, dan bayangan kematian menyelimuti tubuhnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meraih Du Jian dan menariknya ke arah celah itu sekali lagi. Du Jian tiba-tiba merasakan hisapan dari luar meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini, jiwa asalnya ditarik keluar dari tubuhnya dan meninggalkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras jiwa aslinya berjuang, jiwa itu masih ditarik keluar dari tubuhnya secara perlahan. Tubuh Du Jian yang gemetar berteriak, "Saya akan bicara. Saya akan berbicara." Wang Lin menarik kembali tangan kanannya, melemparkan Du Jian ke samping, dan dengan dingin menatapnya. Du Jian sedikit gemetar saat jiwa aslinya perlahan kembali ke tubuhnya. Matanya mengandung ketakutan saat dia berkata, "Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku." Wang Lin dengan tenang berkata, "Mungkin saja aku tidak membunuhmu, karena aku punya kegunaan lain untukmu." Du Jian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Sumpah demi Daomu." Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Du Jian. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan hendak melemparkannya ke arah celah. Tubuh Du Jian bergetar dan dia dengan cepat berkata, "Saya melihat guru melahap Sun Yun." Mata Wang Lin bersinar terang saat dia diam-diam menatap Du Jian.
Saya tidak melihatnya secara pribadi, tapi seorang goblin gunung melihatnya. Setelah saya memasuki sekte nasib surgawi, saya mengembangkan teknik yang dapat menyerap energi spiritual dari binatang. Saya berada di pegunungan belakang ketika saya menemukan seekor goblin gunung yang mendekati akhir hidupnya. Saat saya menyerap energi spiritualnya, saya mengekstraksi sebagian ingatannya karena suatu alasan. Ada satu adegan dari ingatannya di masa lalu, dan saat itulah Tuan melahap Sun Yun. Wang Lin terkejut. Du Jian dengan cepat berkata, dalam ingatannya, Sun Yun dan guru bertengkar hebat, tetapi pada akhirnya, guru menggunakan mantra yang melahap Sun Yun, lalu dia pergi. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia melihat kenangan hari itu, dia sangat terkejut, dan pada saat yang sama, rasa takut muncul di hatinya. Inilah sebabnya dia menghormati dan takut pada Yang Maha Melihat selama ini. Ini diam-diam terkubur jauh di dalam hatinya, dan ini adalah pertama kalinya dia memberitahu siapapun. Wang Lin bertanya, seperti apa ekspresi guru saat itu? Ini, sepertinya ada penyesalan, itu seharusnya penyesalan. Du Jian dengan hati-hati mengingatnya sebelum ragu-ragu seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia berkata, namun, ada sesuatu yang aneh pada diri guru di dalam ingatan si goblin gunung. Saya belum pernah melihat guru mengenakan pakaian abu-abu sebelumnya. Mata Wang Lin bersinar lebih terang saat dia menatap Du Jian dan berkata, kata demi kata, apakah kamu yakin dia mengenakan jubah abu-abu? Du Jian mengangguk dan berkata, benar, itu jubah abu-abu. Episode 652 menyempurnakan penjaga surgawi. Olsir berjubah abu-abu. Menarik. Wang Lin mengungkapkan senyuman suram. Indera ilahinya terkunci pada Du Jian sejak sebelumnya, dan sepertinya dia tidak berbohong. Tuan, Anda pasti punya banyak rahasia. Mata Wang Lin menjadi dingin. Terlalu banyak rahasia yang membuat murid ini tenang. Sepertinya saya tidak bisa tinggal di planet Tian Yun lagi. Jika saya masih di sana, saya mungkin akan termakan saat mengetahui rahasia guru. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan planet Tian Yun. Setelah meninggalkan negeri roh iblis ini, aku akan bergabung dengan tubuh aslinya dan pergi. Air di planet Tian Yun terlalu dalam untukku. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Aku masih tidak yakin apakah aku bisa meninggalkan tempat ini. Setelah Du Jian memberitahu Wang Lin rahasia terbesarnya, dia dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia bisa melihat ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Dia jelas memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Du Jian menghirup udara. Yang paling dia takuti adalah Wang Lin tidak mempercayainya. Lagi pula, hal seperti itu terlalu aneh. Dia melihat celah itu dan bingung. Di mana sebenarnya ini? Du Jian melihat ke celah yang terbuka, dan matanya menunjukkan sedikit rasa takut. Perasaan jiwa asalnya tersedot keluar dari tubuhnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia melihat ketujuh pedang berharga yang melayang di udara. Energi asal Wang Lin mengelilingi pedang dan petir menghubungkan pedang itu bersama-sama. Ini pasti gua rahasia Wang Lin. Orang ini kejam, jadi saya tidak bisa tinggal di sini, tapi sayangnya kultivasi saya tidak cukup. Jika aku bisa mencapai tahap Ascendan. Du Jian sudah setengah langkah memasuki tahap Ascendan. Namun, dia tidak bersedia mengambil langkah terakhir dan menghadapi ujian hidup dan mati. Namun, di bawah bahaya ini, dia mengatupkan giginya. Meskipun jiwa asalnya tersegel, dia yakin dia bisa membebaskan diri dengan meminjam energi dari terobosan Ascendan. Mencapai Ascendan berarti kesempatan hidup, tapi gagal berarti kematian. Daripada menunggu kematianku di sini, ayo coba pertaruhan ini. Mata Du Jian dipenuhi tekad. Tekad seperti ini sangat jarang terjadi padanya. Namun, saat dia sedang mempersiapkan diri, tatapan dingin Wang Lin tertuju padanya. Rasanya seperti menuangkan sebotol air dingin ke kepalanya, yang langsung menyebabkan tekadnya runtuh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan tujuh pedang yang melayang di langit terbang ke tangannya. Dia memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Wang Lin, murid Du Jian menyusut. Wang Lin dengan tenang berkata, saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk mencapai tahap Ascendan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu banyak uang. Du Jian merenung. Dia tidak menanyakan rejeki apa. Pada saat ini, dia yakin dalam hatinya bahwa Wang Lin ini tidak akan membiarkannya pergi. Setelah sekian lama, dia memandang Wang Lin dan berkata, seorang pria menepati janjinya. Wang Lin diam-diam mengangguk. Du Jian tiba-tiba menutup matanya. Tingkat kultivasi Wang Lin jauh lebih tinggi darinya dan dia dapat dengan mudah membunuhnya, jadi tidak perlu hal-hal merepotkan seperti ini.
Meskipun dia masih bingung, dia berada pada momen hidup dan mati, jadi dia benar-benar tidak punya waktu untuk berpikir. Saya akan bertaruh sekali. Du Jian menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan domainnya sudah lengkap dan mengambil langkah terakhir. Jiwa asal surgawi secara bertahap keluar dari tubuh Du Jian. Energi ini menjadi semakin kuat dan dengan mudah menghapus segel Wang Lin pada jiwa asal Du Jian. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap Du Jian dan merenung. Alasan mengapa dia membiarkan Du Jian mencapai ascendan adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan menjadikannya penjaga surgawi. Wang Lin tidak melupakan deskripsi penjaga surgawi dari batu giok. Faktanya, sejak dia menangkap Du Jian, dia telah memutuskan untuk menyempurnakan orang ini menjadi penjaga surgawi berkualitas rendah. Meskipun tingkat keberhasilannya terlalu rendah, jika dia berhasil, dia akan menghasilkan seseorang yang mirip dengan seorang kultivator ascendan tahap akhir dengan satu langkah ke tahap yin dan yang. Ini sangat menggoda bagi Wang Lin. Giok itu juga memperkenalkan beberapa mantra yang hanya bisa digunakan oleh penjaga langit. Saat digunakan, mantra itu sangat menakjubkan. Jika Du Jian ini tidak memprovokasi dia, itu akan baik-baik saja. Wang Lin tidak akan menangkapnya untuk menyempurnakannya menjadi penjaga surgawi. Namun, orang ini mengungkapkan niat membunuhnya terhadap Wang Lin, jadi tidak mungkin Wang Lin membiarkannya pergi. Jika Anda gagal dan mati di jalur Dao, itu bisa dianggap sebagai kematian yang pantas bagi seorang kultivator. Jika kamu berhasil, maka aku akan memberimu banyak uang. Berhasil atau tidaknya semuanya tergantung pada keberuntunganmu. Kultivasi Du Jian mengikuti kehendak langit, tidak seperti Wang Lin, yang memberontak melawan langit. Waktu berangsur-angsur berlalu dan energi asal surgawi di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. Segera, jiwa asalnya terbang dan mulai menyatu dengan energi asal surgawi. Waktu berlalu. Lebih dari 1 jam telah berlalu, dan masih tidak ada kelainan pada jiwa asal Du Jian. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin bersinar. Penggabungan jiwa asal Du Jian berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, pada saat semua energi asal surgawi akan menyatu dengan jiwa asal Du Jian, sesuatu terjadi. Terjadi getaran kecil yang langsung menyulut api asal. Kemunculan nyala api yang tiba-tiba tampak seperti ingin membakar seluruh jiwa asal. Du Jian mengungkapkan perjuangan yang menyakitkan dan Wang Lin mengerutkan kening. Melihat jiwa asal Du Jian akan terbakar menjadi abu, Wang Lin melangkah maju. Dia memasukkan tangannya langsung ke dalam jiwa asal Du Jian. Pada saat tangan kanannya masuk ke dalam, nyala api asal sepertinya telah menemukan celah. Itu mengalir ke tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya dan langsung menuju jiwa asalnya. Dalam sekejap, jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh api asal. Namun, bukan hanya jiwa asalnya yang tidak terbakar, jiwa asalnya justru mengeluarkan perasaan yang sangat nyaman. Saat jiwa asal Wang Lin bergerak, sejumlah besar petir datang dari dalam. Petir bergerak di dalam api, menciptakan pemandangan api dan kilat. Pada saat yang sama, jiwa asal Wang Lin menyedot semua api dan petir, menyebabkan mereka menghilang. Kekuatan isap bahkan muncul di tangan kanan Wang Lin, dan sejumlah besar api asal dari tubuh Du Jian tersedot ke dalam Wang Lin. Setelah jiwa asal Du Jian tidak lagi dalam bahaya terbakar, Wang Lin segera menarik tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah dan mulai mengendalikan jiwa asalnya untuk menyerap api asal. Jiwa asal Du Jian tampak melemah saat perlahan menyelesaikan fusi terakhir dengan sedikit energi asal yang tersisa. Dia telah kehilangan terlalu banyak energi asal, jadi meskipun dia berhasil dan mencapai tahap ascendan, dia akan selamanya terjebak di sana. Satu-satunya cara baginya untuk maju adalah dengan mendapatkan pertemuan yang beruntung untuk memulihkan energi asal yang terakhir. Waktu berlalu dan lebih dari 10 hari berlalu. Jiwa asal dan energi asal Du Jian sepenuhnya menyatu menjadi satu. Jiwa asalnya secara bertahap terintegrasi kembali ke dalam tubuhnya dan aura seorang kultivator ascendan tiba-tiba muncul. Dia membuka matanya, memperlihatkan tatapan yang sangat kompleks. Dia tahu bahwa dia telah gagal pada saat mencapai tahap ascendan dan Wang Lin lah yang menyelamatkannya. Pada saat ini, sejumlah besar pemikiran membanjiri pikirannya. Setelah sekian lama, Du Jian menghela nafas. Meskipun dia telah mencapai tahap ascendan, dia adalah tipe kultivator ascendan yang paling lemah dan tidak berdaya melawan Wang Lin. Keberuntungan macam apa yang akan kamu berikan padaku? Pada saat ini, perasaan Du Jian terhadap Wang Lin sangat kompleks. Ada kebencian dan rasa syukur, namun lebih banyak lagi penyesalan dan ketakutan. Nada bicara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, perbaiki tubuh dan ubah jiwa asal melalui ritual rahasia.
Ini akan memungkinkan Anda memiliki kesempatan untuk mencapai tahap akhir ascendan dengan setengah langkah ke tahap yin dan yang. Jantung Du Jian melonjak dan dia dengan getir bertanya, agar ritual ini sangat menantang surga, itu berarti tingkat kegagalannya sangat tinggi. Lupakan. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, bisakah saya mempertahankan kesadaran saya? Mata Wang Lin penuh arti saat dia berkata, jika kamu masih hidup setelah 1000 tahun, aku akan memberimu kebebasan. Ada syarat penting untuk menyempurnakan penjaga surgawi. Jika ada perlawanan sekecil apapun dari orang tersebut, maka prosesnya akan langsung gagal. Kaisar Langit Qin Lin memiliki banyak penjaga langit. Namun, semua orang yang dia pilih untuk disaring adalah orang-orang yang sangat setia padanya. Inilah yang mereka tukarkan dengan kultivasi yang kuat, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan Kaisar Surgawi. Du Jian mengatupkan giginya saat dia melihat Wang Lin dan mengangguk. Dia tahu bahwa nasibnya sudah ditentukan. Jika dia menolak atau tidak setuju, dia akan langsung mati. Dia hanya bisa bertaruh sekali lagi bahwa ritualnya akan berhasil, dan bertaruh bahwa dia bisa bertahan selama 1000 tahun. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak ingin mati, inilah satu-satunya cara. Wang Lin tidak lagi membuang waktu. Tangannya membentuk segel dan dia mulai menjalankan ritualnya. Dalam sekejap, jejak yang dipenuhi energi spiritual surgawi muncul. Wang Lin menekan bekas di antara alis Du Jian. Tubuh Du Jian bergetar saat dia menutup matanya dan menjadi tidak bergerak. Mata Wang Lin menjadi serius. Proses pembuatan pelindung langit sangatlah rumit. Dia tidak boleh membuat satu kesalahan pun, kalau tidak kesalahannya akan gagal. Sekalipun dia tidak melakukan kesalahan, tingkat keberhasilannya masih belum tinggi. Namun, Wang Lin tidak punya pilihan lain, jadi dia harus mengambil risiko. Alasan dia begitu tertarik untuk menyempurnakan penjaga surgawi adalah karena penjaga surgawi itu mungkin mengetahui mantra yang bisa memberinya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Jika gagal, saya hanya dapat menggunakan Yao Qikui untuk mencoba lagi. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi simbol yang tak terhitung jumlahnya dan mendarat di Du Jian. Langkah pertama dalam menciptakan penjaga langit adalah memurnikan tubuh. Memurnikan tubuh hingga tidak dapat dirusak oleh harta magis biasa. Ketika Wang Lin melihat langkah ini, dia memikirkan para dewa kuno. Langkah kedua adalah mengubah jiwa asal, membuka jiwa asal dan menggilingnya menjadi beberapa bagian. Kemudian dia akan memperluas jiwa asal dengan cara apapun sebelum memasukkannya kembali ke dalam tubuh. Tubuh tidak akan memiliki jiwa asal, tetapi jiwa akan berada di dalam tubuh. Langkah ketiga adalah menyempurnakan organ tubuh. Hilangkan semua organ dalam tubuh sehingga tidak lagi mendapat nutrisi dari energi spiritual surgawi. Ini mengisolasi tubuh dari panca indera dan tidak lagi merasakan sakit. Langkah terakhir adalah menghilangkan akal keilahian mereka tetapi tetap menjaga kecerdasan mereka. Hal ini membuat penjaga surga tidak memiliki emosi, tetapi mereka akan tetap berpikir. Mereka memiliki tubuh yang kuat, tidak memiliki emosi, dan tidak merasakan sakit. Mereka adalah boneka yang tidak akan cemberut meski kepalanya dipenggal. Ini adalah penjaga surgawi. Harta ajaib manusia yang dibuat Kaisar Langit Qin Lin yang meniru dewa kuno. Episode 653 Boneka Kuat. Pemurnian berlanjut. Beberapa bulan kemudian, di dalam celah tersebut, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyedot semua energi asal ke dalam tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja melahap awan. Setelah energi asal menghilang, tubuh kurus muncul di hadapan Wang Lin. Sosok tersebut mengeluarkan aura dingin yang mulai menyebar. Sosok ini sangat pucat, seolah tidak ada darah di tubuhnya. Memang benar demikian karena semua darah telah menyatu ke dalam tulangnya. Ekspresi Wang Lin muram dan dia menghela nafas. Gagal lagi. Sudah beberapa bulan sejak langkah pertama pemurnian tubuh dimulai, dan Wang Lin telah gagal berkali-kali. Untungnya, Batu Giok mencatat bahwa pada pertama kalinya, tidak peduli seberapa banyak dia gagal, orang yang dimurnikan tidak akan hilang. Melihat boneka di depannya, Wang Lin mengerutkan kening. Menurut Batu Giok, berbagai bahan perlu ditambahkan selama proses pemurnian. Hanya setelah semua bahan menyatu dengan tubuh barulah langkah pertama selesai. Dari 4 peringkat penjaga surgawi emas, perak, tembaga, dan besi, ini bahkan bukan penjaga surgawi peringkat besi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menamparkan tasnya dan sejumlah besar harta magis berkualitas rendah terbang keluar. Ada harta karun yang tidak lagi digunakan Wang Lin tetapi tampaknya sangat disesalkan jika dibuang begitu saja.
Saya tidak punya materi apapun, tapi saya punya banyak harta. Saya percaya bahwa melebur harta karun ini dan menggabungkannya dengan boneka akan memiliki efek. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera membentuk segel. Nyala api muncul dan mengelilingi harta karun ini. Nyala api menyala dan beberapa harta ajaib ini mulai mencair. Akhirnya, hampir semua harta magis meleleh, membentuk bola hitam. Setelah merenung sedikit, indera ilahi Wang Lin masuk ke dalam tasnya dan dia mencari-cari. Beberapa harta magis segera terbang keluar dan memasuki bola. Ini bisa dianggap sebagai pembersihan besar-besaran untuk tas milik Wang Lin. Banyak harta telah dikumpulkan di dalam tas milik Wang Lin selama lebih dari 800 tahun. Banyak di antaranya yang hanya digunakan beberapa kali dan tidak pernah digunakan lagi. Lagi pula, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, banyak harta karun yang kehilangan kegunaannya. Semua harta karun ini terbang keluar dan dilemparkan ke dalam bola oleh Wang Lin. Pada saat ini, mawar biru tiba-tiba muncul di tangan Wang Lin. Melihat mawar itu, sosok merah menyala sepertinya muncul di hadapan Wang Lin. Dia ragu-ragu sebelum menyimpan mawar itu dan malah melemparkan harta lainnya ke dalam bola. Proses ini berlangsung selama beberapa hari. Pembersihan tas penyimpanannya menyebabkan sejumlah besar harta magis berkualitas rendah, sedang, dan bahkan tinggi dimurnikan menjadi cair. Hasilnya, bola cairan di depannya menjadi berwarna dan cerah. Tangan kanan Wang Lin meraih bola dan melemparkannya ke arah boneka tersebut. Putaran pemurnian lainnya dimulai. Waktu berlalu dalam sekejap mata dan 2 bulan berlalu. Pada hari ini boneka tersebut mengeluarkan cahaya kuning yang menerangi bagian dalam celah tersebut. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan sedikit kelelahan. Dia melihat cahaya kuning dari boneka itu dan menunjukkan sedikit kekecewaan. Kekuatan peringkat tembaga. Lupakan saja, itu seharusnya hampir tidak bisa digunakan. Meskipun langkah pertama penjaga surgawi telah selesai, jika langkah kedua penggilingan jiwa asal gagal, maka semuanya langsung gagal. Setelah gagal, tubuh ini tidak dapat dimiliki, jadi dia tidak akan dapat mencoba memurnikan jiwa asal lainnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi keraguan yang jarang terjadi. Dia melihat keluar celah. Selama 6 bulan terakhir, hisapan di luar tidak pernah berhenti, dan sepertinya semakin kuat. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa berkibar. Tengkorak raksasa segera muncul di bendera. Tengkorak ini adalah ilusi dan mengambang di dalam bendera. Warnanya hitam kehijauan dan tidak memiliki rambut seolah-olah itu adalah iblis. Matanya yang terlihat tidak nyata namun juga nyata, memberikan tatapan dingin. Dia berada di dalam bendera jiwa menatap Wang Lin dan menggeram pelan. Sebagian besar pecahan jiwa di dalam bendera jiwa menjauhi tengkorak ini seolah-olah mereka tidak ingin mendekat. Hal ini memungkinkan tengkorak memiliki wilayahnya sendiri di dalam bendera jiwa. Hanya kilin yang berbeda. Setelah melahap banyak makanan surgawi, ia mengalami serangkaian perubahan. Ketika melihat tengkorak itu mengaum, tiba-tiba ia mulai mengaum juga. Tengkorak itu tiba-tiba melihat ke arah kilin. Keduanya saling menatap tanpa bergeming saat mereka saling berteriak dengan niat jahat. Tengkorak ini adalah hantu surgawi. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat hantu surgawi. Dia mengangkat tangannya dan segera meraih hantu surgawi itu. Hantu surgawi adalah makhluk yang ganas. Jika bukan karena Wang Lin menangkapnya saat melemah, itu tidak akan mudah. Hantu surgawi mengeluarkan suara gemuruh di tangan Wang Lin. Ia membuka mulutnya dan ingin melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin saat dia mengaktifkan jejak di dalam hantu surgawi. Hal ini segera menyebabkan hantu surgawi hampir menghilang. Hantu surgawi harus mundur sambil menatap Wang Lin dan terus mengaum pelan. Tubuh boneka tersebut kurang kuat, sehingga akan sangat sulit bagi jiwa asal untuk bertahan pada langkah kedua. Namun, jika saya mengambil keganasan dan tubuh roh dari hantu surgawi tetapi masih gagal, maka saya tidak akan menyempurnakan penjaga surgawi lagi. Wang Lin sangat tegas saat dia menekan hantu surgawi di antara alis boneka itu. Karena saya akan memurnikan harta karun, maka saya menginginkan harta karun berkualitas tinggi. Jika itu hanya ascendan tahap akhir, itu tidak akan sebanding dengan semua hartaku dan hantu surgawi ini. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan kirinya membentuk segel. Dia menyentuh titik di antara alisnya dan mengeluarkan seutas petir. Petir ini mengandung api dan dia melemparkannya ke tubuh boneka tersebut. Menyaring. Hantu surgawi itu sangat kejam dan tidak mau disegel di dalam boneka itu untuk membantu Wang Lin memurnikannya. Ia mengaum dan hendak menyerang ketika sebuah cambuk muncul di tangan kanan Wang Lin dan dia mencambuk hantu itu.
Dengan sekejap, hantu surgawi itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Rasanya sangat pahit, karena cambuk itu adalah musuh alaminya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah meninggalkan jejak yang dalam pada iblis pencar untuk digunakan sebagai jiwa asal keduanya, dia akan melemparkannya ke dalam boneka itu juga. Namun, menggunakan jiwa iblis pencar itu sulit, jadi menggunakan hantu surgawi tidak terlalu merepotkan. Beberapa bulan berlalu. Di bawah penyempurnaan Wang Lin yang terus-menerus, hantu surgawi dan jiwa asal Du Jian menyatu dan melahap satu sama lain sebelum digiling menjadi beberapa bagian. Namun, hantu surgawi itu sangat kuat. Walaupun sudah berkeping-keping, potongan-potongan itu tetap terhubung. Ini adalah persyaratan penting untuk langkah kedua. Hampir semua kegagalan terjadi pada saat ini. Bukan karena jiwa asal tidak cukup kuat, tetapi rasa sakit karena jiwa asal terkoyak bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Begitu jiwa asal rileks, ia akan mati. Sekalipun mereka tidak rileks, sebagian besar tidak mencapai keadaan di mana jiwa asal masih terhubung setelah terkoyak-koyak. Hanya mereka yang memiliki pikiran kuat yang dapat bertahan dalam proses ini. Ini sebanding dengan mereka yang memberontak melawan surga. Inilah sebabnya mengapa para kultivator yang telah menemukan dao mereka sendiri memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi untuk dimurnikan menjadi penjaga surgawi. Menggunakan lebih dari setengah tahun, Wang Lin menyempurnakan boneka surgawi pertamanya. Meski tingkat keberhasilannya sangat rendah, namun dengan tambahan hantu surgawi, keberhasilan pemurnian jiwa asal tidak lagi mengandalkan keberuntungan. Bahkan untuk Wang Lin, kecuali dia menggunakan jiwa iblis pencar, dia tidak akan bisa memperbaiki penjaga surgawi kedua. Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya secara mental. Dia melihat boneka kurus yang memancarkan cahaya kuning di depannya. Dia bisa merasakan hubungan yang memungkinkan dia mengendalikannya sesuai keinginannya. Kaisar Langit Qin Lin tentu saja tidak akan membiarkan penjaga langit manapun memberontak. Selama proses pemurnian, banyak metode untuk mengendalikan boneka ditempatkan. Wang Lin telah menyempurnakannya dengan energi asalnya sejak lama, sehingga kendalinya terhadap boneka tersebut telah mencapai puncaknya. Meskipun hantu surgawi itu sulit diatur, ia telah disegel selama proses pemurnian dan menyatu dengan bonekanya. Wang Lin memeras setetes darah dan mengarahkannya ke boneka itu. Darah mendarat di antara alis boneka itu dan menyatu dengan boneka itu. Lalu mata boneka itu tiba-tiba terbuka. Ini adalah sepasang mata kosong. Meskipun demikian, ada sedikit kecerdasan di dalamnya. Tahap Yin dan Yang. Indera ilahi Wang Lin segera menyapu boneka itu. Auranya mirip dengan Si Tunan. Meski tidak sekuat Si Tunan, tidak terlalu lemah. Wang Lin tertawa dan sangat mengagumi Kaisar Langit Qin Lin. Orang ini sangat cerdas dalam menciptakan metode pembuatan boneka. Meskipun karena jiwa asal penjaga surgawi telah menyatu dengan tubuhnya, ia tidak dapat menggunakan banyak mantra dan tidak dapat menandingi kultivator Yin dan Yang yang asli. Namun, ada beberapa mantra yang dipersiapkan khusus untuk penjaga surgawi. Mata Wang Lin berbinar. Selain itu, saya telah menyiapkan hadiah untuk penjaga surgawi ini. Tangan kanan Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan sejumlah besar gas abu-abu keluar. 1 juta helai energi pembantaian langsung memasuki boneka tersebut. Mata boneka itu tiba-tiba menunjukkan jalur pembantaian. Setelah berkedip beberapa kali, perlahan-lahan ia tersembunyi, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menamparkan tasnya dan batu giok itu terbang keluar. Dia menempelkan batu giok di antara alis boneka itu. Ada semburan cahaya dan simbol yang tak terhitung jumlahnya tampak melintas di mata penjaga langit itu. Setelah sekian lama, batu giok itu jatuh dan kembali ke Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Sembunyikan." Tubuh penjaga surgawi itu berkedip-kedip, lalu tiba-tiba berubah menjadi tidak ada dan bergerak ke belakang Wang Lin. Tidak ada cahaya, jadi tentu saja tidak ada bayangan juga. Namun, Wang Lin tahu bahwa penjaga surga bersembunyi di balik bayangannya. Ada kemungkinan 60% untuk pergi dari sini dengan kemampuan penjaga langit. Meskipun tempat ini adalah tempat yang berbahaya, karena ini adalah tempat yang berbahaya, maka juga aman. Wang Lin mulai merenung. Tak lama setelah itu, dia menamparkan tasnya dan sebuah pedang besar terbang keluar. Pedang ini sebesar tanda pintu. Kekayaan. Pedang pertamaku. Rahasia apa yang kamu miliki? Wang Lin perlahan menggosok pedangnya. Dia menenangkan hatinya dan pikirannya perlahan memasukinya. Episode 654 Bahaya tersembunyi dari seni pembantaian surgawi. Di luar gelap gulita, dan deru angin terdengar dari dalam celah.
Retakan itu tampak seperti dunia tersendiri, dan suara gemuruh dari luar adalah satu-satunya suara di dunia. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya datang dari lubang seolah ingin melahap segalanya. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam celah, memandang ke dalam kegelapan. Dia sepertinya telah menyatu dengan kegelapan. Yang tersisa hanyalah kilat sesekali melintas di matanya yang menerangi celah itu. Terjebak di sini menyebabkan rasa kesepian perlahan muncul di kepalanya. Seolah-olah dia terisolasi dari dunia dan dilupakan oleh semua orang. Satu-satunya hal yang menemaninya adalah ingatannya tentang 800 tahun kultivasinya. Orang yang kesepian selalu mengingat setiap orang yang muncul dalam hidupnya. Kesepian Wang Lin semakin dalam saat dia mengingat masa lalu. Itu jika dia bersembunyi dalam waktu tertentu, mengingat masa lalu atau bersembunyi di lokasi rahasia, memikirkan seseorang yang dia sayangi. Gumaman datang dari Wang Lin dalam kegelapan. Aku ingin tahu apakah ada yang membersihkan makam ayah dan ibu. Sebuah bola putih kecil melayang di depan Wang Lin. Cahaya dari bola itu sangat lemah sehingga tidak bisa menerangi apapun dalam kegelapan ini. Namun, ada kehangatan yang datang dari bola putih tersebut. Kehangatan menjalar melalui mata Wang Lin dan masuk ke dalam hatinya. Seperti bisikan lembut, dengan lembut mengisi kesepian Wang Lin. Selalu ada sosok samar di dalam bola kecil yang diam-diam menemani Wang Lin. Bersama-sama mereka bertahan dalam kegelapan dan teriakan. Bahkan jika langit dan bumi hancur, laut mengering, atau bebatuan membusuk, sosok itu akan selalu ada untuk Wang Lin selama berabad-abad. Bahkan dalam reinkarnasi itu akan menemaninya. Bagian dalam celah itu masih dingin. Seolah-olah seluruh kehangatan di dalam telah tersedot melalui celah yang terbuka. Namun dengan adanya bola putih tersebut, kehangatan di hati Wang Lin memenuhi tubuhnya dan terasa abadi. Wang Lin, yang telah menyatu dengan kegelapan, mengangkat tangannya dan bola putih perlahan mendarat di telapak tangannya. Bola putih itu berkedip-kedip dan memancarkan cahaya lembut. Hal ini membuat Wang Lin merasakan perasaan bahagia yang telah lama hilang. Kebahagiaan setiap orang berbeda. Kebahagiaanku adalah menemani orang tuaku, menemani Wan Er. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kepahitan. Kebahagiaan itu begitu boros dan sulit. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di dalam tanah roh iblis, di dalam jurang maut ini, ada seorang pria yang berjuang melawan takdir dan kesepian di dalam hatinya. Wang Lin telah duduk di dalam celah ini selama 3 tahun. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi selama 3 tahun ini, daya isap di luar mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lebih dari 2 tahun yang lalu, ketika Wang Lin sedang memeriksa kekayaan, hisapan dari lubang tiba-tiba meningkat pesat. Sekarang lebih dari separuh retakan disebabkan oleh gaya isap. Mantra penjaga surgawi awalnya memberinya 60% peluang untuk pergi, tetapi dengan peningkatan kekuatan hisap yang tiba-tiba, mantra itu segera turun menjadi 20%. Wang Lin tidak kehilangan harapan tetapi dengan tenang menunggu 2 tahun berikutnya. Setelah kultivasinya mencapai tahap ascendan, perkembangannya melambat. Bagaimanapun, tahap ascendan adalah puncak dari langkah pertama. Bahkan dengan betapa luasnya kosmos, berapa banyak orang yang telah mencapai puncak langkah pertama. Selain orang-orang yang disukai oleh surga, siapa yang tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai puncak ini? Bakat Wang Lin sangat biasa. Jika bukan karena tekad dan pengalaman istimewanya, akan sangat sulit baginya untuk mencapai titik ini. Ascendan tahap pertengahan, ascendan tahap akhir, dan ascendan tahap akhir puncak adalah 3 tersedak yang menghalangi banyak kultivator dan menghabiskan nyawa banyak orang. Itu adalah 3 gunung yang menghalangi jalan Wang Lin. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin menggunakan hati yang tenang untuk perlahan memahami apa yang ada di dalam kekayaan. Hanya ada satu taktik pedang di dalam kekayaan, hanya satu. Potongan surga. Suatu hari setelah 2 tahun, Wang Lin menarik indera ilahi dari kekayaan. Kekayaannya hilang sama sekali seolah-olah telah menyelesaikan tujuan seumur hidupnya untuk mewariskan warisannya dan kembali ke tempat asalnya. Satu-satunya hal yang tersisa di hati Wang Lin adalah sentimen mengejutkan yang dia pahami selama 2 tahun. Setelah itu, yang menunggu Wang Lin adalah kesepian dan keheningan yang tak ada habisnya. Dia menghabiskan setiap hari dengan duduk dalam posisi lotus dan diam-diam memandangi kegelapan di luar. Suara hisapan menderu di telinganya saat dia melihat kegelapan dan duduk di sana tanpa bergerak. Desahan lembut datang dari tas pegangan Wang Lin. Tas pegangannya terbuka dengan sendirinya dan sebuah gulungan melayang keluar. Gulungan itu terbuka di udara. Sosok seorang wanita perlahan muncul di dalam gulungan itu. Wang Lin tidak melihat gulungan itu. Bahkan tidak ada sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Ada ketenangan tanpa akhir di wajahnya.
Sesaat sebelum gulungan itu muncul, dia menutup telapak tangannya dan bola putih kecil itu memasuki tubuhnya. Turun. Dia tidak bisa melihat sisi depan wanita itu, tapi suaranya perlahan menyebar. Suaranya seperti kabut yang bergema di celah. Wang Lin tidak berbicara. Jarinya membentuk pedang dan mengayun ke bawah. Tindakan ini sangat sederhana, namun tubuh Wang Lin berada dalam kondisi mental yang misterius. Setelah ayunan sederhana itu, gulungan itu segera tertutup dan tidak ada lagi suara yang keluar dari dalamnya. Wang Lin menarik jarinya. Setelah melihat gulungan itu, dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Selama 3 tahun ini, wanita di dalam gulungan itu telah muncul sebanyak 4 kali. Setiap kali dia muncul, dia mengeluarkan panggilan samar-samar ini. Wang Lin tidak penasaran dengan apa yang ada di dasar lubang. Ketenangannya tidak pernah hilang. Dia bahkan tidak memeriksa susunan transfer misterius di bawahnya untuk kedua kalinya. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, rasa ingin tahu adalah hal paling mematikan yang dapat melenyapkan seluruh keberadaan. Wang Lin sedang menunggu hari ketika kekuatan isap di luar celah melemah. Tidak ada aturan untuk menyedot lubang ini. Jika hisapan tiba-tiba meningkat 2 tahun lalu, maka bisa juga tiba-tiba menurun dalam beberapa tahun. Dia hanya perlu menunggu. Suara serak muncul di sebelah Wang Lin. Dia menundukkan kepalanya dan matanya berbinar. Di sampingnya ada seekor katak biru seukuran telapak tangan. Ini adalah katak petir. Setahun yang lalu, katak petir terbangun, jadi tubuhnya sekarang sebesar ini. Katak guntur paling bisa merasakan perubahan pada Wang Lin. Setelah terbangun, ia menolak untuk kembali ke dalam tas penyimpanan dan hanya tetap berada di samping Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba menembakkan sambaran petir dari jarinya ke arah katak guntur. Katak guntur membuka matanya dan lidahnya tiba-tiba menjulur dan menarik petir ke dalam mulutnya. Suara gemuruh keluar dari perut katak dan menunjukkan ekspresi nyaman. Wang Lin menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam daunnya. Ada 2 bagian pada daunnya. Yang pertama adalah sungai dunia bawah, dan yang kedua membentuk jiwa sungai dunia bawah. Namun, apa yang disebut jiwa sungai dunia bawah hanyalah jutaan fragmen jiwa dari bendera jiwa yang terkondensasi menjadi satu. Niat membunuh masih hilang. Meskipun hantu surgawi memiliki kekejaman, itu tidak cukup untuk menjadi jiwa sungai bawah tanah Wang Lin. Ini karena ia hanya kejam tetapi tidak memiliki niat membunuh. Jiwa sejati di sungai dunia bawah bukanlah jiwa yang kuat. Seringkali jiwa yang sederhana dan lemahlah yang mengandung keganasan dan niat membunuh paling banyak. Wang Lin merenung. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini, aku harus berkunjung ke dunia fana untuk mengekstraksi keganasan dan niat membunuh guna memurnikan jiwaku sendiri untuk sungai dunia bawahku. Wang Lin membuka matanya. Dia melihat keluar celah dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Ujung jarinya perlahan mencapai garis pemisah di dalam celah. Meskipun garis pemisah ini masih berada di dalam gua, saat ujung jarinya melewati garis tersebut, dia bisa merasakan sakitnya tubuhnya saat ditarik. Riak mulai muncul di kulitnya, bahkan kukunya pun terasa seperti dicabut. Saya telah terjebak di sini, tapi ini memberi saya kesempatan untuk memahami kekuatan langit dan bumi, kesempatan untuk mencapai langkah ketiga dalam dao saya. Meskipun mata Wang Lin tenang, ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Tetapi sebelum ini, saya harus menghilangkan masalah di tubuh saya sepenuhnya. Wang Lin menarik tangannya. Tangan ini benar-benar mati rasa dan dia benar-benar kehilangan perasaan. Untuk amannya, dia telah menyimpan semua seni pembantaian surgawi di dalam boneka itu. Seni pembantaian surgawi adalah mantra yang sangat penting bagi Wang Lin. Dia baru menyerah setelah sekian lama bergelut dengan keputusan tersebut. Sebelumnya, ketika dia mengolah seni pembantaian surgawi, Wang Lin mendapatkan hati pembantaian. Pada awalnya, inti pembantaian tidak berubah bahkan ketika Wang Lin memberikan semua energi pembantaian kepada boneka tersebut. Namun, setelah 3 tahun, yaitu beberapa bulan lalu, Wang Lin merasa inti pembantaian telah berubah. Perubahan semacam ini akan membuat Wang Lin menjadi gila, seperti ketika dia menyerap semua buah Celestial Ascension 1. Buah yang dimakan Wang Lin yang membuatnya gila. Itu bahkan akan memberinya dorongan untuk segera mengambil kembali semua energi pembantaian. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menunjukkan tatapan tegas dan mengambil langkah. Langkah ini membawanya melewati garis pemisah. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba merobek tubuh Wang Lin untuk menyeretnya keluar dari celah. Wang Lin mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan perlahan-lahan duduk. Sambil menahan gaya isap, dia perlahan merasakan perubahan gaya isap. Ada energi dingin di dalam kekuatan hisap yang masuk ke tubuhnya.
Rasa dingin ini tidak kuat dan dapat disebarkan dengan energi spiritual surgawi. Setelah duduk di sana selama beberapa hari, Wang Lin mengambil langkah lain. Kali ini dia berada pada posisi yang hisapannya lebih besar. Seluruh darah di tubuhnya melambat seolah hendak dikeluarkan dari tubuhnya. Masih kurang. Mata Wang Lin berbinar. Binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang di sebelah pintu masuk jurang maut. Mereka tidak berani mendekat, karena daya isapnya terlalu kuat. Jika terlalu dekat, mereka akan tersedot ke dalam lubang. Di antara kawanan nyamuk ini ada seekor nyamuk yang mengeluarkan cahaya ungu yang ganas. Kemanapun ia terbang, nyamuk-nyamuk lain akan memberi jalan padanya, dan hal itu dapat menyebabkan nyamuk-nyamuk lain gemetar hanya dengan menangis. Namun, binatang nyamuk ungu ini memiliki ekspresi cemas saat berkeliaran di sekitar pintu masuk lubang selama 3 tahun. Ada beberapa kejadian di mana ia ingin masuk ke dalam lubang, tetapi setelah melihat temannya, ia berhenti. Semburan tangisan akan keluar dari mulutnya dan bergema di sekitar area. Seperti seseorang yang terpisah dari keluarganya memanggil nama anggota keluarganya. Episode 655 Kemampuan ketiga. Hisapan kuat dari luar menarik tubuh Wang Lin. Bukaan retakan itu seperti mulut binatang buas yang ingin melahap Wang Lin. Hisapannya begitu kuat hingga pakaian dan rambutnya ditarik ke arah celah. Ada benjolan tidak rata di bawah kulit Wang Lin. Itu adalah darah dan dagingnya yang dipengaruhi oleh kekuatan isap. Wang Lin duduk dalam posisi lotus selama 7 hari. Selama 7 hari ini, dia terbiasa dengan tingkat pengisapan di tempat ini. Pada hari ini, dia membuka matanya dan mengambil satu langkah lagi. Dia melangkah langsung ke area tersebut dalam jarak 10 kaki dari pembukaan retakan. Hisapan kuat tiba-tiba mengelilinginya. Tubuh Wang Lin sedikit miring seolah ada sepasang tangan tak kasat mata yang menyeretnya. Ekspresi Wang Lin muram saat dia perlahan duduk. Dia menyesuaikan diri untuk menahan hisapan. Aliran darah di tubuhnya hampir terhenti. Jika bukan karena energi spiritual surgawi di dalam dirinya, banyak bagian tubuhnya yang akan terluka saat ini. Masih kurang. Wang Lin merenung sejenak sebelum menghentikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Begitu dia melakukannya, dia ditarik keluar dari celah tersebut. Saat tubuhnya tiba di tepi celah, Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Ketujuh pedang itu segera terbang dan membentuk formasi. Ketujuh pedang itu jatuh seperti anak panah dan menusuk ke tanah di sekitar Wang Lin. Untaian petir menghubungkan 7 pedang dan menahan Wang Lin di tempatnya. Jumlah petir di antara pedang meningkat hingga membentuk jaring yang membungkus Wang Lin. Wang Lin perlahan duduk di dalam formasi pedang bintang 7. Dia sudah duduk di tepi celah. Aura dingin memenuhi area itu dan suara siulan keras dari kekuatan hisap bergema di telinganya. Jiwa asal Wang Lin sudah dicengkeram oleh kekuatan hisap dan sepertinya menunjukkan tanda-tanda tersedot keluar. Namun, pada saat ini, penghalang yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi, menjebak jiwa aslinya di dalam tubuhnya. Selain asal-usulnya ditarik, bahkan niat pembantaian pun tampak memadat dan perlahan-lahan ditarik keluar. Niat menyembelih ini datang dari inti pembantaian. Itu terbentuk menjadi lampu merah dan bisa dilihat di bawah kulit Wang Lin. Setelah sekian lama, mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju 3 kaki. Bahkan ketujuh pedang itu ikut bergerak bersamanya. Kekuatan hisap meningkat sekali lagi dan garis merah lainnya muncul di bawah kulit Wang Lin. Kekuatan bagian yang kuat mengelilingi 7 pedang Wang Lin, menyebabkan mereka mengeluarkan semburan nyanyian pedang. Roh-roh di dalam pedang keluar dan bergabung menjadi satu. Mereka tidak tinggal dalam satu bentuk tetapi terus berubah bentuk untuk menahan gaya isap. Selain itu, petir yang menghubungkan ketujuh pedang itu bergerak saat pedang-pedang itu saling terhubung semakin erat. Ketujuh pedang itu sepertinya menyatu dengan tanah saat mereka bergerak maju. Saat Wang Lin bergerak maju, semakin banyak garis merah muncul di bawah kulitnya. Mereka menjadi padat dan muncul di mana-mana, membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Ada begitu banyak garis merah sehingga jika dihitung semuanya, akan ada 1 juta. Persis sama dengan jumlah energi pembantaian. Garis merah di bawah kulit Wang Lin berkilat, tapi pikirannya tenang dan dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia mencapai tepi celah, tapi itu masih belum cukup untuk memaksa niat pembantaian keluar dari tubuhnya, hanya cukup untuk mengeksposnya. Melihat dunia kegelapan di luar celah, Wang Lin menatap ke atas. Cahaya ini memungkinkannya melihat batu setinggi 200 kaki yang menonjol dari dinding. Susunan transfer kuno ada di batu ini. Setelah diam-diam menghitung sebentar, Wang Lin melompat keluar dari celah. Sosoknya bergerak seperti kilat saat dia langsung menuju batu besar yang berjarak 200 kaki.
Formasi pedang bintang 7 mengikuti Wang Lin keluar dari celah. Kekuatan hisap yang kuat dari dasar lubang segera meningkat dengan gila-gilaan. Kekuatan hisap di sini berkali-kali lebih kuat, dan dalam sekejap beberapa garis merah ditarik keluar dari tubuh Wang Lin. Saat garis merah meninggalkan tubuh Wang Lin, garis itu mulai bergoyang seolah sedang berjuang. Namun, semuanya segera berubah menjadi gas merah dan menghilang ke dasar lubang. Pada saat yang sama, formasi 7 pedang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Kecepatan putarannya mencapai kecepatan ekstrim, menciptakan pusaran yang kuat. Pusaran tersebut menciptakan gaya dorong, dan gaya tersebut menjadi semakin kuat. Wang Lin, yang masih berada di dalam formasi pedang, mengambil langkah menuju batu besar. Dia benar-benar fokus dan tidak ingin diganggu. Jika dia melakukan satu kesalahan saja, dia akan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Daerah sekitarnya memiliki aura yang padat dan dingin, dan daya isapnya bahkan lebih menakjubkan. Seolah-olah ada sebuah tangan besar yang menekan ke bawah dari atas dan sebuah tangan besar tanpa ampun menarik dari bawah pada saat yang bersamaan. Siulannya seperti auman tuan tempat ini. Kecepatan formasi 7 bintang telah mencapai batas tertentu, namun kekuatan yang dihasilkannya tidak cukup untuk menahan hisapan. Tubuh Wang Lin ditarik ke bawah bersamaan dengan formasi pedang. Pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan sosok hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Sosok ini sepertinya berhubungan erat dengan Wang Lin, dan ia mulai bergumam dan membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, sosok hitam itu menciptakan tornado dahsyat yang cukup kuat untuk menghentikan daya isapnya sejenak. Itu membawa Wang Lin dan formasi pedang menuju batu raksasa. Setelah menginjak batu besar, Wang Lin menghela nafas lega. Kombinasi formasi pedang dan boneka dapat menahan gaya isap, namun tidak dalam jangka waktu yang lama. Wang Lin duduk di atas batu. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari susunan transfer di batu, jadi dia fokus untuk memaksa garis merah keluar dari tubuhnya. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangannya. Tornado itu tiba-tiba menghilang ke dalam boneka yang bersembunyi di balik bayangan Wang Lin. 7 pedang itu berputar cepat di sekitar Wang Lin setelah tornado menghilang. Tanpa tornado, Wang Lin sekali lagi merasakan kekuatan isap yang luar biasa. Dia mengatupkan giginya dan urat di wajahnya menonjol. Dia tampak agak galak saat ini. Semakin banyak garis merah di tubuhnya yang tercabut. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan, saat mereka berjuang, namun pada akhirnya mereka semua ditarik keluar dari tubuh Wang Lin. Semua garis merah ini meledak menjadi kabut merah dan menghilang. Seolah-olah Wang Lin tiba-tiba menumbuhkan bulu merah, karena garis-garis merah yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar sebagian dari tubuhnya. Pemandangan ini sangat aneh. Saat garis merah dicabut satu persatu, kabut merah di hadapan Wang Lin tidak pernah berhenti muncul. Saat satu awan kabut merah hilang, kabut lainnya akan muncul. Hal ini berulang lagi dan lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, kulit Wang Lin tidak lagi merah dan secara bertahap menunjukkan beberapa warna kulit. Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka matanya. Boneka itu muncul dari bayangannya dan sekali lagi menciptakan angin puting beliung, lalu membawanya kembali ke celah. Setelah berjuang untuk memasuki celah tersebut, Wang Lin tiba di suatu tempat di dalam celah tersebut tanpa ada daya isap. Dia melemah. Seolah-olah dia baru saja bertarung melawan kultivator ascendan tahap akhir selama 10 hari 10 malam. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Lin harus menahan kekuatan hisap, memanipulasi formasi pedang bintang 7, memaksa garis merah keluar dari tubuhnya, dan juga memutar energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Melakukan semua ini sekaligus membuat Wang Lin sangat lelah. Dia tahu bahwa dia mungkin membuat kesalahan dan menghukum dirinya sendiri jika melanjutkan, jadi dia memutuskan untuk istirahat dulu, dan begitu dia berada di puncak, lanjutkan, dia akan melanjutkan. Setelah menyesuaikan diri sebentar, mata Wang Lin berbinar. Dia mengendalikan formasi 7 pedang dan keluar dari celah itu sekali lagi. Hal ini berlanjut selama beberapa bulan. Pada hari ini, Wang Lin telah terjebak di sini selama 4 tahun. Dia sedang duduk di atas batu besar di dalam lubang, dan di bawah kulit tangan kanannya ada garis merah. Garis merah bergetar karena gaya isap. Tampaknya mengeluarkan teriakan enggan saat ditarik keluar melalui ujung jari dan berubah menjadi kabut merah. Ini adalah untaian garis merah terakhir di dalam tubuhnya. Saat dipaksa keluar, Wang Lin membuka miliknya. Matanya menunjukkan betapa lelahnya dia, tapi ada sedikit rasa dingin juga. Seni pembantaian surgawi. Dia merenung dalam waktu lama dan rasa dingin di matanya perlahan menghilang.
Lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat susunan transfer. Setelah melihatnya sekali, dia tidak lagi memperhatikannya dan perlahan merasakan kekuatan isap di sekitarnya. Hanya setelah berintegrasi dengan kekuatan isap dia dapat merasakan perubahan halus di dalam kekuatan isap. Jika dia ingin mempelajari kekuatan isap, dia harus membuka kabutnya dan tidak menahannya. Dia harus menjadi transparan agar hisapannya bisa melewati tubuhnya. Hari demi hari, tahun demi tahun. Wang Lin duduk di sini selama 3 tahun. Formasi pedang bintang 7 tidak lagi berputar dan menusuk tanah di sekitarnya. Wang Lin tampaknya telah menyatu dengan batu itu. Pada awalnya kekuatan hisap dapat menyebabkan dia bergerak sedikit, tetapi lambat laun Wang Lin seolah-olah menjadi transparan. Kekuatan isapnya hanya akan menembus tubuhnya. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu. Kekuatan hisap melewati Wang Lin tanpa henti dan bergegas menuju bawah. Bahkan pakaian dan rambutnya pun tidak tergerak oleh daya isap seperti 3 tahun lalu. Bukan hanya tubuhnya yang tidak bergerak, pikirannya juga tidak bergerak sama sekali. Selama 6 tahun terakhir ini, saat Wang Lin duduk di sini dan merasakan kekuatan isap melewati seluruh bagian tubuhnya, dia secara bertahap memasuki keadaan misterius. Dia punya perasaan bahwa dia telah benar-benar menghilang. Itu karena dia telah menghilang sehingga hisapannya tidak berpengaruh sama sekali. Namun, kekuatan isapnya masih belum bisa menembus jiwa aslinya. Karena itulah Wang Lin masih merasa belum lengkap saat berada dalam keadaan misterius ini. Ia mampu membuat daya isap melewati tubuhnya dan menjadikan tubuhnya menyatu dengan daya isap tersebut. Namun, dia tidak bisa melewati jiwa dan kesadaran asalnya dan benar-benar menjadi satu dengan kekuatan isap. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia terus dengan tenang memahami kekuatan hisap. Di bawah keadaan misterius ini, dia secara bertahap membiarkan jiwa asalnya menyebar. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Dia telah terdampar di sini selama 15 tahun. Dia telah duduk di atas batu besar itu selama 11 tahun. Jiwa asalnya masih tersebar sepenuhnya dan telah menyatu sepenuhnya dengan kekuatan isap. Pada tahun ke-17 sejak Wang Lin terjebak di sini, dia membuka matanya. Matanya menunjukkan jejak perubahan dan dengan tenang menatap kegelapan di hadapannya. Perpaduan pikiranku dan daya isapnya. Ini tidak akan terjadi jika ada penolakan sedikit pun. Untuk memahami daya isap dan benar-benar berintegrasi dengannya, saya harus menjadi bagian dari daya isap. Saat aku menjadi kekuatan isap, aku akan menyatu dengannya. Wang Lin merenung. Dia sudah mempertimbangkan hal ini bertahun-tahun yang lalu. Kedengarannya mudah, namun sebenarnya melakukannya sangatlah sulit. Dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjadikan dirinya bagian dari kekuatan isap. Wang Lin sudah terbiasa dengan suara siulan selama 17 tahun terakhir. Siulan itu adalah suara hisapan. Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan menutup matanya. Turun. Suara wanita itu bergema di dalam jiwa asalnya sekali lagi. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya memancarkan kilat. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kegelapan di bawahnya. Cahaya di matanya menjadi semakin terang. Saat kecerahan mencapai puncaknya, tiba-tiba menghilang. Wang Lin perlahan berdiri setelah tidak bergerak selama 13 tahun dan melangkah maju. Dia tidak menggunakan mantra apapun dengan langkah ini. Dia seperti manusia fana yang turun dari tebing dan menuju kehampaan. Tubuhnya segera jatuh ke dasar lubang, dan sosoknya dilahap kegelapan. Tubuh Wang Lin dengan cepat jatuh, dan selama ini dia menutup matanya. Kekuatan hisapnya seperti banyak tangan besar yang tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Saat dia jatuh, cuaca menjadi lebih dingin. Bahkan ada embun beku di dinding di sini. Wang Lin menutup mata terhadap semua ini. Seluruh pikirannya tenggelam dalam keadaan misterius itu. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah menjadi satu sepenuhnya dengan kekuatan isap. Menyatu dengan gaya isap. Berubah menjadi gaya isap. Menjadi gaya isap. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin melepaskan ledakan menggelegar yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hisap menembus tubuhnya seperti orang gila dan bergerak melalui jiwa aslinya. Saat ini, Wang Lin membuka matanya. Meski tubuhnya tenggelam, dia menunjukkan senyuman tipis. Dia menarik napas dalam-dalam, dan saat ini, tubuhnya berhenti jatuh. Kekuatan hisap menembus tubuhnya dan tidak lagi menghalanginya sama sekali. Jiwa asalnya, dagingnya, segala sesuatu tentang dirinya telah menyatu dengan kekuatan isap. Dia adalah bagian dari kekuatan isap. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada dasar. Yang ada hanyalah jurang tak berujung yang sepertinya bisa melahap seluruh keberadaan di dunia. Sudah waktunya untuk pergi. Kemampuan ketiga Daoku adalah kekuatan dunia bawah.
Wang Lin mengangkat kepalanya sampai dia melihat ke atas dan secara bertahap mulai bangkit. Turun. Aku mohon. Turun. Untuk pertama kalinya, ada emosi dalam suara wanita itu. Episode 656 memecahkan rahasia gulungan. Wang Lin berhenti. Aku mohon padamu untuk turun. Turunkan aku. Ada kesedihan dan urgensi dalam suara itu. Wang Lin merenung. Suara yang telah menghilang selama 13 tahun ini bergema di benaknya sekali lagi. Selama 13 tahun dia memahami kekuatan isap, wanita ini tidak pernah berbicara. Namun, kata-katanya kini mengandung emosi yang sebelumnya tidak ada. Dia menyentuh tas pegangan dengan tangan kanannya dan gulungan itu terbang keluar. Gulungan itu memancarkan cahaya lembut, dan kekuatan isapnya tidak berpengaruh padanya. Gulungan itu terbuka, memperlihatkan bagian belakang wanita itu. Untuk pertama kalinya, Wang Lin dengan hati-hati melihat wanita di dalam gulungan itu. Meski hanya sebuah sosok, sosoknya mengandung aura seseorang dengan keanggunan tiada taraf. Aku mohon padamu turunkan aku. Aku tidak bisa meninggalkan gulungan ini, jadi kamu tidak akan berada dalam bahaya. Aku hanya ingin melihat. Wang Lin merenung dan tidak berbicara. Aku tidak bisa membantumu apapun, aku tidak bisa memberimu apapun, tapi aku mohon kamu membawaku ke sana. Wang Lin menunduk dan melihat ke bawah. Di bawah sana gelap gulita dan sangat dingin. Saya tidak dapat membantu Anda. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak lagi melihat gulungan itu saat dia menuju ke atas. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Dia telah membuka semua batasan di dalam gua sebelum Olsir dan rekan-rekannya tiba di tanah roh iblis sehingga dia bisa memasuki gua yang sebenarnya. Meskipun dia tidak tahu kapan Olsir dan kawan-kawan akan tiba, dalam percakapannya dengan Yao Kikue, dia berhasil mendapatkan beberapa petunjuk, dan sepertinya Olsir dan kawan-kawan akan segera tiba. Sebelum mereka tiba, Wang Lin harus menyelesaikan persiapannya. Dia kekurangan waktu dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan karena rasa ingin tahu. Selain itu, dia harus memastikan Olsir tidak melihatnya sehingga dia bisa meninggalkan tanah roh iblis ini dengan aman. Jika dia melakukan satu kesalahan, harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Dia punya terlalu sedikit waktu. Wanita di dalam gulungan itu gemetar. Dia ingin berbalik, tapi ada segel yang mengendalikannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa berbalik. Melihat Wang Lin terbang semakin tinggi sampai dia hampir menghilang, dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Kamu. Tidakkah kamu ingin mengetahui sejarah sebenarnya dari manik di dalam jiwa asalmu?" Meski suaranya lembut, namun tetap terdengar jelas oleh Wang Lin. Kata-kata itu seperti 10.000 petir yang menderu-deru di dalam benaknya, menyebabkan dia tiba-tiba berhenti. Tidakkah kamu ingin jiwa wanita yang hancur itu bangkit kembali? Jika apa yang dia dengar sebelumnya adalah 10.000 petir yang menderu-deru di dalam pikirannya, maka ini adalah 100.000, 1 juta, 10 juta petir yang meledak di dalam dirinya, bahkan mengguncang jiwa aslinya. Jiwa asalnya, ingatannya, segalanya langsung meletus seperti banjir besar pada kalimat kedua itu. Seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya yang gemetar. Dia berbalik dan menatap wanita itu. Matanya seperti mata binatang buas dan tidak lagi mengandung ketenangan dari kultivasinya selama 800 tahun. Pada saat ini, apa yang Maha melihat, gua apa, leluhur darah apa, tanah roh iblis apa? Pada saat ini semuanya runtuh, dan satu-satunya yang ada hanyalah tatapan gila Wang Lin pada wanita itu. Apa katamu? Suara serak diucapkan dengan nada yang tidak pernah lepas dari Wang Lin sebelum keluar dari mulutnya. 4 kata sederhana ini mengungkapkan perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, bahkan deru kekuatan isap yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tampaknya melemah. Wanita itu dengan lembut berkata, "Saya dapat memberitahu Anda asal-muasal manik tersebut, saya dapat memberitahu Anda metode untuk membangkitkan jiwa di dalam manik tersebut, saya bahkan dapat memberi Anda kesempatan untuk pergi dari sini." Wang Lin menutup matanya. Dia tidak mau memikirkan apakah perkataan wanita itu benar atau salah. Dia tidak ingin tahu mengapa dia mengetahui semua rahasianya. Dia tidak mau. Ketika dia membuka matanya, dia tidak berbicara saat dia mengambil langkah, mengambil gulungan itu, dan dengan cepat terbang menuju dasar lubang. Sekalipun peluangnya kecil, dia akan memperjuangkannya. Seseorang akan selalu mempunyai satu hal di mana sepintar apapun dia, ketenangannya akan langsung runtuh. Bahkan ketika menghadapi bahaya yang tak ada habisnya, menghadapi hidup dan mati, dia tetap harus terus bertahan.
Wang Lin masih manusia. Dia bukanlah dewa surgawi yang tanpa ampun atau dewa yang kejam. Setelah berkultivasi selama lebih dari 800 tahun, ketenangannya telah meresap ke dalam tulangnya dan menjadi keadaan alaminya. Dia bisa dengan tenang meninggalkan planet Suzaku dan dengan kejam meninggalkan tas untuk Zouru menunggu hari dia membukanya. Dia bisa dengan tenang menghadapi semua musuh. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak akan mampu menggoyahkan hati Daonya sedikit pun. Namun, ada satu kekuatan yang bisa menghancurkan ketenangannya. Hanya setelah seseorang kehilangan sesuatu barulah mereka menyadari bahwa mereka menginginkannya. Hanya setelah seseorang kehilangan sesuatu barulah mereka menyadari bahwa mereka selalu ingin menghargainya. Jika seseorang selalu tenang, rasional, dan teguh, apakah seseorang itu masih dianggap manusia? Wang Lin tidak bisa melakukannya. Dengan kesedihan di matanya, dia mengambil gulungan itu dan menyerbu ke dalam lubang seperti meteor. Saat ini dia tidak mau berpikir. Dia tidak mau mencoba membedakan yang benar dari yang salah. Wanita di dalam gulungan itu menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Kamu dapat yakin bahwa aku tidak menipu kamu. Aku membuat keputusan besar untuk memberitahumu semua ini." Wang Lin tidak berbicara, dan cengkeramannya pada gulungan itu menjadi semakin erat. Seolah-olah dia tidak sedang memegang sebuah gulungan melainkan berharap. Rasa dingin yang datang dari dinding semakin kuat dan daya isapnya semakin besar. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan lubang itu benar-benar tampak tidak berdasar. Tidak peduli seberapa jauh dia turun, yang ada hanyalah kegelapan yang sepertinya berlangsung selamanya. Hampir sampai. Suara wanita itu bergetar. Di lokasi ini, daya isapnya sangat kuat. Tubuh Wang Lin terbang bersama dengan kekuatan isapnya. Setelah sekian lama, mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin setahun. Sebuah koridor pendek muncul dalam kegelapan di bawah. Ada pusaran raksasa di koridor ini. Pusaran itu berputar perlahan, dan kekuatan isap datang dari pusaran itu. Yang misterius adalah kekuatan isapnya sepertinya tersegel di sini karena tidak ada sedikit pun kekuatan isap di sini. Sepertinya hanya setelah jarak tertentu dari pusaran, kekuatan isapnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Saat Wang Lin melihat pusaran itu, kekuatan aneh datang dari dalam gulungan itu dan memasuki tubuhnya. Kekuatan terkondensasi di matanya, dan pada saat ini, matanya bisa menembus pusaran untuk melihat ke dalamnya. Langit berbintang dengan planet kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Tampak seperti dunia lain. Ini adalah... Wang Lin melihat pusaran itu dan tergerak. Pada saat ini, dia memulihkan ketenangannya. Wanita di dalam gulungan itu dengan lembut berkata, "Kampung halamanku. All Heaven 1. Jangan terlalu memikirkannya, itu hanya sebuah nama dan tidak pernah dijelaskan apa arti namanya." Sistem Bintang. N. Episode 657 Monster Tua Turun, Bagian 1. Sistem Bintang Seluruh Langit. Murid Wang Lin menyusut. Dalam ingatannya tidak ada informasi tentang sistem bintang All Heaven. Bahkan dalam ingatan Tusi tidak ada apapun di sistem bintang ini. Wanita di dalam gulungan itu gemetar. Dia sepertinya ingin berbalik, tapi sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya untuk berbalik. Rumah. Wang Lin merenung sebentar. Dia menatap gulungan itu dan berkata, "Aku sudah membawamu ke tempat ini, sekarang giliranmu." Wanita itu menghela nafas dan suaranya yang halus keluar. "Apakah kamu ingin mendengar cerita?" Wang Lin mengerutkan kening. Ekspresinya suram saat dia dengan dingin berkata, "Tidak tertarik." Wanita itu terkejut. Dia mengungkapkan senyuman pahit dan berkata, "Dahulu kala, ada domain misterius. Tempat ini adalah tanah suci para kultivator dari seluruh dunia. Bukan, seluruh alam semesta. Itu disebut wilayah surgawi. Banyak rumor tentang alam surgawi telah hilang di telan sungai waktu. Tak seorang pun yakin apakah wilayah surgawi ini memang ada. Namun, satu rumor telah diturunkan. Rumornya adalah bahwa wilayah surgawi meninggalkan para kultivator dan meninggalkan alam semesta ini. Yang tersisa hanyalah 4 terowongan yang digunakan untuk menghubungkan ke wilayah surgawi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keempat terowongan itu menjadi tempat di mana para kultivator tingkat tinggi harus pergi dan menjadi alam surgawi. Keempat alam surgawi ini masing-masing adalah angin, hujan, guntur, petir. Di bawah masing-masing dari 4 alam surgawi terdapat sistem bintang yang sesuai. Di atas sistem bintang seluruh langitku adalah alam surgawi guntur. Mutiara penentang surga bukan milik sistem bintang aliansi. Itu pertama kali muncul di sistem bintang All Heaven saya.
Tidak ada yang tahu bagaimana manik itu muncul, tetapi ketika itu terjadi, semua kultivator teratas di sistem bintang seluruh langit merasakan keberadaan wilayah surgawi kuno. Mata Wang Lin menyipit saat dia dengan dingin melihat gulungan itu, tapi dia tidak berbicara. Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa jejak domain surgawi kuno membuat semua kultivator menjadi gila. Namun, pada akhirnya, manik ini menghilang secara misterius. Bertahun-tahun kemudian, kami memperoleh beberapa petunjuk. Untuk beberapa alasan, manik ini muncul di alam surgawi hujan dari sistem bintang aliansi. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia menunjuk ke atas dan berkata, "Kaulah yang mengatur susunan transfer." Wanita di dalam gulungan itu merenung dalam waktu lama sebelum menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memasuki sistem bintang aliansi dari sini, tetapi susunan transfer itu memang dibuat oleh seorang kultivator dari sistem bintang seluruh langit. Arai transfer itu tidak lagi berfungsi, kecuali ada batu All Heaven. Bahkan batu giok surgawi pun tidak dapat mengaktifkannya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu tentang manik yang menantang surga. Adapun jiwa di dalam, leluhur saya pasti dapat membantu Anda. Selama kamu membawaku kembali ke sistem bintang seluruh langit dan mengirimku pulang, aku pasti akan meminta leluhur untuk membantumu menghidupkan kembali jiwa di dalam." Tatapan Wang Lin terasa dingin saat dia menatap wanita itu untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya. Saat dia melihat sistem bintang seluruh langit, dia kembali tenang. Apa yang dikatakan wanita itu jelas dimaksudkan untuk memikatnya ke sistem bintang seluruh langit. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Kamu termasuk sekte mana di sistem bintang seluruh langit?" "Sistem bintang All Heaven tidak sama dengan sistem bintang aliansi Anda. Tidak ada sekte, yang ada hanya keluarga kultivasi. Keluargaku adalah keluarga Siang di planet Donglin." Wang Lin tampak merenung. Sesaat kemudian dia berkata, "Saya khawatir saya tidak dapat melewati pusaran ini dengan tingkat kultivasi saya saat ini." Wanita di dalam menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu memiliki manik yang menantang surga, jadi kamu pasti bisa melewatinya." Ada sedikit rasa dingin di matanya. Karena wanita ini sangat yakin, dia pasti menyembunyikan banyak hal. Wang Lin tidak lagi membuang waktu bersama wanita itu. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih gulungan itu dan bergerak. Dia tidak melewati pusaran tetapi terbang ke atas. Wanita di dalam gulungan itu segera berkata, "Kamu tidak ingin menghidupkan kembali jiwa di dalam manik itu." Wang Lin diam-diam merenung saat dia keluar. Dia menyebarkan jiwa aslinya, membuatnya menyatu dengan kekuatan isap, dan terbang ke atas. Sepanjang jalan, tidak peduli apa kata wanita itu, Wang Lin tidak menjawab sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tiba di batu besar. Di seberang batu besar itu ada retakan. Dia mendarat di batu besar dan dengan hati-hati melihat susunan transfer. Jiwa asalnya mengirimkan petir melalui kakinya dan menuju batu besar. Suara retakan segera terdengar dari batu besar saat petir melewatinya. Kemudian dengan keras, batu tersebut runtuh menjadi puing-puing dan tersedot oleh gaya isap. Tanpa batu besar ini, tempat ini menjadi sama seperti tempat lain di lubang ini. Wang Lin mengambil gulungan itu dan memasuki celah 200 kaki jauhnya. Setelah memasuki tempat ini, Wang Lin melambaikan tangannya dan gulungan itu dimasukkan jauh ke dalam dinding. Matanya menjadi dingin dan tangannya membentuk banyak segel, lalu pembatasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di sekitar gulungan itu. "Mengapa kamu melakukan ini? Tanpa bantuanku, jiwa di dalam surgamu yang menentang manik tidak dapat dihidupkan kembali." Suara cemas wanita itu datang dari gulungan itu. Kedengarannya tersegel. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya bergerak semakin cepat. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya hampir menutupi seluruh celah. Dia telah memeriksa gulungan itu ketika dia terbang dan tahu dia tidak dapat menghancurkannya. Namun, wanita di dalam mengetahui terlalu banyak rahasianya. Karena dia tidak bisa membunuhnya, maka sebaiknya segel dia secara permanen. "Wang Lin, tanpa aku, jiwa di dalam manikmu tidak akan pernah bisa bangkit." Suara ganas dari gulungan itu seperti ratapan hantu. Ekspresi Wang Lin suram dan tangannya bergerak lebih cepat. Suara ganas itu perlahan-lahan menjadi lebih lembut hingga benar-benar hilang. Proses penyegelan ini berlangsung selama beberapa bulan. Selama ini, Wang Lin tidak pernah berhenti. Segel yang tak terhitung jumlahnya membentuk segel yang menakutkan. Setelah beberapa bulan, Wang Lin mundur selangkah dan terbang ke atas. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat tangan kanannya menyentuh retakan. Retakan itu segera runtuh, mengubur gulungan itu jauh di dalam gua. Dari luar tidak ada yang abnormal darinya.
Tidak ada yang akan tahu bahwa ada seorang wanita di dalam gulungan yang tersegel di sini. Bahkan jika seseorang tiba di sini, mereka akan terlalu sibuk menahan kekuatan hisap sehingga tidak perlu repot memeriksa dinding yang terlihat sama dengan dinding lainnya. Setelah dia selesai menyegel, dia tidak segera pergi tetapi tetap menjaga jarak dan menunggu dalam diam. Waktu perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, terjadi sedikit gejolak dari tempat gulungan itu disegel. Saat fluktuasi muncul, Wang Lin, yang berada di kejauhan, membuka matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Tangannya membentuk segel dan bayangan hitam segera muncul dari belakangnya. Bayangan ini langsung menuju ke tempat retakan itu berada. Segel. Wang Lin meraung dan tangan penjaga langit itu membentuk segel. Segel yang kuat segera muncul di tangan penjaga langit dan menekan fluktuasi tersebut. Wang Lin samar-samar mendengar erangan yang menyedihkan. Kemudian matanya bersinar, dan bersama dengan penjaga surgawi, mereka berdua menerapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman celah. Setelah menyelesaikan ini, Wang Lin menarik penjaga surgawi dan menunggu dalam diam. Beberapa bulan kemudian, fluktuasi itu muncul sekali lagi, dan yang menunggunya adalah penyegelan total lainnya. Setelah 3 kali, Wang Lin merenung sedikit dan tidak lagi menunggu tetapi langsung terbang ke atas. Wanita di dalam gulungan itu mungkin sangat kuat, tapi dia tersegel di dalam gulungan itu. Saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Namun, saat itu dia menyerap mantra leluhur ketiga, 1. Bab 434 dan memperoleh kekuatan. Saya tidak memeriksanya, jadi selama bertahun-tahun dia mengetahui banyak rahasia saya. Kecuali karena keadaan khusus di Tide Abyss, saya khawatir dia tidak akan pernah berbicara. Sebaliknya, dia akan diam-diam menunggu sampai dia pulih. Jika aku menyembunyikan bahaya di sisiku, itu pasti akan mempengaruhiku di masa depan. Dia pasti punya motif tersembunyi. Wang Lin memikirkan hal ini saat dia terbang. Hanya sekitar 30% dari apa yang dia katakan itu benar, tetapi sistem bintang All Heaven tidak boleh palsu, kalau tidak dia tidak akan memintaku untuk membawanya ke sana. Mata Wang Lin berbinar saat dia melayang ke atas. Kekuatan hisap di sini sangat kuat. Meskipun Wang Lin telah menjadi bagian dari kekuatan hisap, dia masih bisa merasakan tekanan yang mencegah gerakan ke atas. Dia menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya. Formasi pedang bintang 7 terbang keluar dan mengelilingi tubuhnya. Formasi tersebut menciptakan dorongan kuat untuk membantunya terbang. Keluarga Siang di planet Donglin. Meskipun keluarga ini tidak ada hubungannya dengan wanita tersebut, saya masih dapat menemukan beberapa petunjuk tentang identitasnya. Karena dia mengatakan bahwa nenek moyang keluarganya dapat menghidupkan kembali One Air, maka ada baiknya memeriksa apakah itu benar atau tidak. Tanpa gulungan itu yang mengikutiku, bahkan jika aku pergi ke sistem bintang seluruh langit, tidak ada yang akan tahu bahwa aku memiliki mutiara penentang surga. Bagaimanapun juga, negeri roh iblis ini penuh dengan bahaya, dan Yang Maha Melihat serta rekan-rekannya dapat tiba kapan saja. Begitu mereka tiba, kita pasti akan bertemu. Ketika menghadapi para kultivator dengan tingkat kultivasi yang bahkan tidak dapat saya bayangkan, saya tidak berdaya untuk melawan mereka. Saat Wang Lin terbang, matanya menjadi dingin. Namun, karena token terakhir ada di tanganku, mereka tidak bisa memasuki gua yang sebenarnya tanpa aku. Bahkan jika mereka datang ke negeri roh iblis, itu tidak akan berguna. Bahkan jika mereka mengetahui dari keserakahan bahwa aku memiliki tokennya, itu akan terlambat. Saya sudah berangkat ke sistem bintang All Heaven. Setelah tingkat kultivasi saya meningkat ke titik di mana saya bisa setara dengan Yang Maha Melihat dan teman-temannya, maka saya dapat kembali dan menemukan rahasia gua ini. Mata Wang Lin bersinar. Namun, sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Setelah saya pergi, saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Wang Lin menghela nafas. Formasi pedang bintang 7 secara bertahap kehilangan efeknya. Bayangan muncul di belakang Wang Lin dan penjaga langit menciptakan tornado, meningkatkan kecepatan Wang Lin sekali lagi. Dia semakin dekat dan dekat ke pintu masuk lubang. Kawanan nyamuk dalam jumlah besar mengaum di luar pintu masuk lubang. Mata nyamuk ungu yang awalnya putus asa tiba-tiba berbinar. Kemudian tiba-tiba ia bergegas keluar dan menyingkirkan beberapa temannya yang menghalangi. Ia menatap ke dalam lubang dan mengeluarkan jeritan tajam. Kebahagiaan dalam tangisannya tak terlukiskan. Tubuh nyamuk bergetar ketika mengepakkan sayapnya dan menyerang seperti kilat ke dalam lubang tanpa ragu-ragu. Saat ini, meski semua nyamuk menangis bersamaan, mereka tidak mampu mencegah nyamuk tersebut menyerbu ke dalam jurang.
Saat Wang Lin terbang, dia segera menyadari suara gemuruh datang dari atas. Dia mendongak dan melihat binatang nyamuk yang belum pernah dilihatnya selama lebih dari 1 dekade. Ketika nyamuk melihat Wang Lin, matanya dipenuhi dengan pekerjaan. Ia mengelilingi Wang Lin, membiarkan tangisan kami seperti anak kecil yang sudah lama jauh dari orang tuanya. Ia dengan penuh semangat terbang di bawah Wang Lin dan membawa Wang Lin ke atas. Dengan bantuan tornado dari penjaga langit, Wang Lin langsung terbang keluar dari lubang. Saat dia keluar, Wang Lin menghela napas lega. Episode 658 Monster Tua Turun, Bagian 2. Alasan dia bisa pergi, selain menjadi satu dengan kekuatan isap, sebagian besar disebabkan oleh formasi pedang bintang 7 dan penjaga langit. Melemahnya daya isap juga berperan besar. Hisap dari lubang tersebut tidak dapat diprediksi. Terkadang kuat dan terkadang lemah. Jika itu terjadi pada saat kuat, bahkan dengan keunggulan Wang Lin, akan sulit untuk keluar. Setelah terbang keluar sambil berdiri di atas nyamuk tersebut, ia langsung melihat ribuan nyamuk menatapnya dengan mata merah dan mengeluarkan aura permusuhan yang kental. Wang Lin sedikit mengernyit. Jumlah nyamuk lebih sedikit dibandingkan saat itu. Pasti ada perubahan tak terduga selama pertarungan Grid dan Zhou Yi yang menyebabkan jumlah nyamuk berkurang drastis. Aku hanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wang Lin merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di kepala nyamuk dan mengaktifkan indera keilahiannya. Berbagai adegan langsung terlintas di benak Wang Lin. Di tengah pertarungan Zhou Yi dan keserakahan, seorang kultivator pria dan wanita turun dari pintu keluar negeri iblis api. Keduanya terlalu kuat. Dengan genggaman sederhana, keserakahan ditangkap. Zhou Yi juga mudah ditangkap, tapi sepertinya keduanya tidak memiliki niat jahat. Faktanya, saat mereka melihat Zhou Yi, mata pria itu menunjukkan kesedihan dan nostalgia. Kawanan nyamuk tidak mati, namun mayoritas ditangkap oleh pasangan ini. Jika bukan karena nyamuk, Wang Lin menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menggunakan mantra untuk membuat dirinya terlihat seperti nyamuk lainnya, nyamuk tersebut mungkin telah ditangkap juga. Ketika indera ilahi Wang Lin kembali dari nyamuk, ekspresinya suram. Dia merenung sebentar sebelum menepuk kepala nyamuk itu. Nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh dan bukannya terbang menuju pintu keluar di negeri iblis api, ia malah terbang menuju pintu masuk di negeri iblis air. Sekarang Wang Lin bisa menyatu dengan kekuatan isap, lokasi manapun bisa menjadi jalan keluar. Saat mereka terbang, ribuan nyamuk mengikuti. Mereka kadang-kadang mengeluarkan teriakan putus asa dan putus asa seolah-olah mereka berusaha mencegah nyamuk Wang Lin pergi. Pada hari ini di negeri iblis air, cahaya ungu memancar ke udara. Itu adalah binatang nyamuk. Wang Lin sedang duduk di punggung nyamuk dengan ekspresi muram. Setelah cahaya ungu muncul, lebih dari 2000 binatang nyamuk juga keluar, mengelilingi Wang Lin sepenuhnya. Tatapan mereka tertuju pada nyamuk ungu itu, dan tangisan mereka semakin keras. Mata nyamuk Wang Lin menunjukkan tatapan tegas saat ia berulang kali menangis seolah merespons. Kesedihan di sekitar mata nyamuk semakin kuat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan tatapan kejam. Mata Wang Lin bersinar saat dia berdiri dan kilat dari jiwa asalnya menyebar. Pada saat ini, dia tampak dikelilingi oleh kilat dan kilat tampak keluar dari matanya saat dia dengan dingin memandangi nyamuk. Merasakan suasana hati Wang Lin, nyamuk di bawahnya langsung menjerit keras. Hal ini memberikan tekanan kuat yang menyebabkan nyamuk di sekitarnya menyebar secara perlahan. Wang Lin mengeluarkan tas berisi, membuka celah, dan melihat nyamuk di sekitarnya. Kawanan nyamuk itu benar-benar diam. Setelah sekian lama, salah satu dari mereka langsung terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, dan masuk ke dalam tas pegangan. Setelah itu, nyamuk-nyamuk lain menyusul. Namun tidak semua nyamuk memilih masuk ke dalam kantong penampungan. Sekitar 2/3-nya memilih diam. Mereka diam-diam menyaksikan Wang Lin dan raja mereka menghilang di cakrawala. Setelah sekian lama, mereka semua mengeluarkan tangisan penuh kesedihan. Kemudian tubuh nyamuk-nyamuk itu roboh satu persatu. Mereka semua memutuskan untuk menghancurkan hati mereka sendiri dan terjatuh di pintu masuk Tide Abyss. Di kejauhan, tubuh nyamuk Wang Lin bergetar dan perlahan berbalik untuk melihat ke arah Tide Abyss. Matanya juga dipenuhi kesedihan. Wang Lin menghela nafas dan mengusap kepala nyamuk itu. Dengan pemahamannya tentang binatang nyamuk, ia kini memahami bahwa kecuali nyamuk itu masih kecil, ia tidak akan pernah bisa dijinakkan. Yang masuk ke dalam tasnya semuanya masih anak-anak, dan yang memutuskan bunuh diri semuanya adalah orang dewasa. Di dunia binatang nyamuk, jika mereka ditinggalkan oleh rajanya, maka mereka hanya bisa mati, kecuali muncul raja baru.
Wang Lin tidak dapat menahan kesedihan nyamuk itu, jadi dia melompat dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tas berisi. Hanya dengan membiarkannya bersama beberapa ratus temannya dan katak guntur barulah ia perlahan pulih dari kesedihan. Wang Lin melayang di udara sambil menatap langit biru dan awan putih. Sudah lama sekali dia tidak melihat langit. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah kristal muncul di tangannya. Indera ilahinya memasuki kristal dan segera mulai memancarkan cahaya keemasan. Cahaya mengelilinginya dan segera cahaya itu menghilang dengan Wang Lin di dalamnya. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam gua. Melihat batasan yang tersisa, mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam, "Lain kali aku kembali, aku akan melanggar semua batasan dan membuka rahasia gua ini." Dia menarik napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel untuk menutup gua. Kemudian dia menghancurkan susunan transfer sehingga tidak ada orang lain yang bisa memasuki gua ini. Bahkan leluhur darah pun tidak akan bisa masuk. Setelah melakukan ini, Wang Lin memandang gua itu dengan penuh arti. Roh gua muncul di pintu masuk, tapi dia hanya melihat Wang Lin dan tidak berbicara. Wang Lin berbalik dengan kristal di tangannya dan pergi. Wang Lin muncul di luar suku pemurnian jiwa di negara iblis langit. Orang-orang di suku tersebut terkejut sesaat, tetapi kemudian mereka segera berseru kegirangan dan membungkuk. Wang Lin tidak mengumpulkan semua pecahan jiwa yang dikumpulkan oleh suku tersebut melainkan memanggil 13 dan Ouyang Hua. Setelah meninggalkan beberapa perintah dan metode kultivasi, dia bahkan mengajarkan 13 bagian terakhir dari metode kultivasi klan iblis raksasa. Setelah itu, dia meninggalkan sukunya. Saat dia pergi, 13 berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Ouyang Hua melakukan hal yang sama, dan mata mereka dipenuhi kesedihan. Meskipun Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, mereka merasa bahwa dalam kehidupan ini akan sulit bagi mereka untuk bertemu dengannya lagi. Di kota iblis langit di dalam rumah Jenderal Iblis, Si Xiao duduk dalam posisi lotus. Di sampingnya, Chen Tao juga sedang berkultivasi. Kultivasinya telah pulih ke tahap pertengahan ascendan setelah bertahun-tahun penyembuhan dan pengobatan. Dia bahkan sudah sedikit maju. Meski masih jauh dari tahap akhir ascendan, dia tidak terlalu jauh. Tak lama setelah itu, Si Xiao membuka matanya dan matanya berbinar. Chen Tao juga membuka matanya dan matanya menatap tajam. Si Xiao dengan tenang berkata, "Chen Tao, besok aku akan menemui Kaisar Iblis dan merekomendasikanmu sebagai Jenderal Iblis. Kemudian Anda bisa pergi ke Danau Naga untuk berkultivasi. Meskipun ini bukan warisan yang sebenarnya, itu akan memberikan banyak manfaat bagi Anda." Chen Tao menjawab, "Besok aku harus memanggilmu, Wakil Panglima Tertinggi." Si Xiao mengungkapkan senyuman bangga dan berkata, "Posisi ini seharusnya menjadi milikku 100 tahun yang lalu. Mo Lihai hanya mencurinya dariku melalui cara curang. Jika bukan karena Wang Lin yang rendahan itu, akan jadi apa Mo Lihai?" Chen Tao memandang Si Xiao dan dengan tenang berkata, "Wang Lin adalah saudara seperguruan juniorku." Si Xiao mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. "Di mana adik seperguruan juniormu selama perang dengan negara iblis api? Dia mengambil keuntungan dari semua orang di akhir perang dan mengambil pujian kita. Meskipun dia membantu Raja Iblis kuno, dia mempermalukan kita semua. Lagi pula, orang itu telah hilang selama bertahun-tahun. Saya khawatir tulangnya bahkan tidak dapat ditemukan. Anda mengingat dia sebagai saudara seperguruan junior Anda, tapi saya khawatir dia tidak lagi mengingat Anda sebagai saudara seperguruan seniornya." Chen Tao diam-diam merenung. Mata Si Xiao menunjukkan sedikit sarkasme dan dia berkata, "Menyebutnya rendahan berarti aku bersikap baik. Jika dia tidak melakukannya maka saya akan membunuhnya sendiri dan memberitahu dia bagaimana seharusnya seorang kultivator bertindak." "Begitukah?" Sebuah suara dingin datang dari kehampaan. Si Xiao terkejut, tapi ekspresinya langsung menjadi suram dan dia berteriak, "Siapa yang berani bertingkah misterius? Keluarlah untuk jenderal ini." Mata Chen Tao berbinar dan menatap ke langit. Dia hanya melihat bayangan hitam muncul di langit. Di belakangnya ada bulan bundar, dan dia mendekat di bawah sinar bulan. Tubuhnya mengeluarkan kilatan petir. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Kamu adalah Wang Lin." Mata Chen Tao menyipit saat dia mengenali identitas bayangan itu. "Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk berani masuk ke rumahku. Segera pergi dalam 3 tarikan napas, atau mati." Tatapan Si Xiao dingin dan matanya mengandung niat membunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya melonjak. Dia setara dengan seorang kultivator ascendan tahap awal, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual iblis.
Wang Lin mendarat di tanah. Dia dengan tenang menatap Si Xiao dan perlahan berkata, aku berjanji pada seseorang di masa lalu untuk mengambil nyawamu. Hari ini saya datang ke sini untuk memenuhi janji itu. Niat membunuh meledak dari mata Si Xiao dan tubuhnya menyerang. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung menuju Wang Lin. Saat dia bergerak, tangannya membentuk segel dan dia akan menggunakan mantra. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, tapi di bawah sinar bulan, bayangan di belakangnya segera menjadi ganas. Tiba-tiba ia keluar dari tanah dan dalam sekejap melewati Si Xiao. Ekspresi Chen Tao berubah drastis. Saat dia hendak melangkah keluar, bayangan yang melewati Si Xiao menunjukkan tatapan tajam. Di bawah tatapan ini, tubuh Chen Tao bergetar, jiwa aslinya menyusut, dan dia benar-benar berhenti. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Panggung Yin dan Yang. Mata Chen Tao dipenuhi ketakutan. Bayangan hitam kembali ke Wang Lin dan kembali menjadi bayangan. Si Xiao terjatuh dengan mata masih terbuka. Masih ada niat membunuh di matanya, tapi hidupnya dan segala sesuatu tentang dirinya telah hancur. Wang Lin berbalik dan pergi. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti sedang menginjak bulan. Pakaiannya berkibar dan rambutnya melayang di udara saat dia terbang semakin jauh. Hati-hati terhadap guru. Suara Wang Lin bergema di telinga Chen Tao. Dia menatap langit untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Wang Lin menyelesaikan semua masalah yang harus dia tangani, dia muncul di luar pintu masuk Tide Abyss. Dia berbalik untuk melihat ke daratan sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tatapannya seolah menembus langit dan terus menanjak hingga akhirnya menembus daratan ini dan mencapai Laut Roh Iblis Timur. Di luar gerbang Laut Roh Iblis Timur, Yang Maha Melihat, Ling Tianhou, leluhur darah, dan 7 atau 8 tetua berdiri di sana. Semua orang sedang menunggu Ling Tianhou membuka gerbang ketika Olsir tiba-tiba berseru. Dia melihat gerbang menuju negeri roh iblis dan alisnya mulai menegang. Mereka akan memasuki negeri roh iblis beberapa dekade lebih awal dari yang direncanakan. Ini karena 10 tahun yang lalu, Olsir tiba-tiba merasa sangat khawatir. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini selama puluhan ribu tahun. Perasaan ini datang dari negeri roh iblis. Ini berasal dari tanda yang ditinggalkannya pada seorang murid bernama Wang Lin. Pada saat itu, tanda itu dihilangkan secara paksa. Ini bukan pertama kalinya sebuah tanda dihilangkan. Dahulu kala ada seorang murid bernama Sun Yun yang juga berhasil melakukan hal ini. Orang dengan pikiran gelisah bukan hanya Sang Maha Melihat. Kegelisahan orang ini datang dari putrinya, Yao Qikui. Seiring berjalannya waktu, hatinya semakin terasa tidak nyaman. Ketika seseorang berada pada tingkat kultivasinya, kegelisahan seperti ini tidak muncul begitu saja. Inilah sebabnya ketika Sang Maha Pelihat menyarankan agar mereka masuk lebih awal, dialah orang pertama yang menyetujuinya. Yao Qikui adalah putri satu-satunya dan satu-satunya keluarga. Demi putrinya ini dia akan mengabaikan segalanya. Demikian pula, hati Ling Tianhou suram. 9 dari 12 lampu kehidupan pedang telah padam. Ling Tianhou menyembunyikan amarahnya dan bersiap memasuki tanah roh iblis. Dia akan mempertanyakan keserakahan secara menyeluruh tentang apa yang terjadi. Mereka bertiga tidak tahu bahwa hal yang menyebabkan ketiga kultivator kuat tertekan semuanya berasal dari satu orang. Telapak tangan Ling Tianhou menekan dan membuka gerbang ke negeri roh iblis. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah masuk. Episode 659 pergi. Telapak tangan ini mendarat di gerbang tanah roh iblis, tapi yang diguncangnya adalah seluruh tanah roh iblis. Pada saat ini, ke-9 negara di tanah roh iblis bergetar. Seluruh negeri roh iblis dipenuhi dengan tangisan, dan langit tidak lagi biru melainkan gelap. Awan bergejolak dan pusaran raksasa terbentuk. Pusaran ini terlalu besar. Itu menyebar dan diputar perlahan. Energi pedang datang dari dalam pusaran dan menyebar ke langit. Aura yang sombong seperti langit muncul. Di saat yang sama, 7 lampu berwarna pelangi muncul dari pusaran dan turun. Pada saat ini, semua iblis kuno keluar dari tanah suci masing-masing dan menatap dengan muram pusaran di langit. Alis Beilou menegang saat dia melihat ke langit. Setelah melihat sekilas, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Beberapa orang keluar dari pusaran di langit. Ling Tianhou berdiri di langit mengenakan jubah hijau. Dia melihat ke bawah ke bumi dan berteriak, keserakahan, keluar dan temui orang tua ini. Suaranya menyebar seperti guntur yang bergemuruh di langit. Tanah segera mulai retak dan menyebar. Dalam sekejap mata, suara Ling Tianhou menyebar ke seluruh negeri roh iblis. Anehnya, semua orang sepertinya sudah tahu bahwa keserakahan telah datang ke sini, jadi mereka tidak terkejut.
Alis leluhur darah berkerut dan wajahnya tenggelam. Saat dia melangkah ke tanah roh iblis, dia menyapu seluruh negeri dengan inderanya tetapi tidak menemukan jejak Yao Kikue. Seolah-olah dia telah benar-benar menghilang, dan ini membuatnya semakin tidak nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengaktifkan mantra secara diam-diam. Dia memindai lagi dengan mantra rahasianya dan ekspresinya menjadi lebih suram. Sang Maha melihat mengangkat tangan kanannya dan menjepit jari-jarinya untuk menghitung. Dari luar, ada laut roh iblis timur yang mengganggu ramalannya, tapi sekarang dia berada di dalam tanah roh iblis, jadi tidak ada lagi yang menghalangi dia. Tepat pada saat monster tua ini memasuki tanah roh iblis, Wang Lin melompat ke tide abis. Dia terbang ke bawah seperti meteor. Kekuatan isapnya seperti pendorong kuat yang mendorong Wang Lin jauh ke dalam lubang. Ekspresi Ling Tianhou muram. Setelah suaranya keluar, dia menyebarkan inderanya untuk menyapu area tersebut. Di wilayah paling utara, dua indera keilahian lainnya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Ling Tianhou mengerang teredam dan tubuhnya sedikit gemetar, lalu matanya bersinar terang. Pada saat yang sama, awan diam-diam muncul di hadapan mereka. Awan ini tidak padat tetapi hanya ilusi. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di atas awan. Keduanya adalah pasangan awan surgawi, Wang Wei dan Hu Juan. Wang Wei dengan tenang memandang Ling Tianhou dan teman-temannya. Ketika pandangannya tertuju pada Olsir, pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Sang Maha melihat masih menutup matanya. Dia sedang menghitung bahkan setelah mereka berdua tiba. Wang Wei tersenyum. Rekan-rekan kultivator, sudah lama tidak bertemu. Hu Juan juga tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Ling Tianhou memandang Wang Wei dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Wang, saya perhatikan bahwa keserakahan ada bersama Anda. Berikan dia padaku, aku punya pertanyaan penting untuk ditanyakan padanya." Wang Wei tersenyum sambil berkata kepada kekasihnya, "Lihat, setelah bertahun-tahun, amarah sang pedang suci tidak hanya berkurang, tapi malah menjadi lebih buruk." Hu Juan memperlihatkan tatapan lembut dan tersenyum. Dapat dimengerti jika Sein pedang mengkhawatirkan murid-muridnya. Ekspresi Ling Tianhou sangat suram. Jika bukan karena dia takut pada keduanya, dia pasti sudah menyerang mereka, mengingat kepribadiannya. Wang Wei menamparkan tas pegangannya dan dua orang segera terbang keluar. Salah satunya adalah Chen Long dan yang lainnya adalah keserakahan. Setelah Chen Long melihat Ling Tianhou, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia berlutut dengan mata basah dan berkata, "Guru, itu adalah keserakahan, dialah yang melukai semua saudara seperguruan juniorku." Ekspresi keserakahan netral tanpa perubahan apapun. Setelah dia muncul, dia hanya berdiri di belakang Wang Wei dan Hu Juan seolah-olah dia adalah seorang budak tua. Ling Tianhou tidak melihat ke arah Chen Long tetapi menatap ke arah keserakahan dan dengan muram berkata, "Keserakahan, kamu sungguh punya nyali." Meski jantung Grid berdetak kencang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap Chen Long dan berkata, "Anak kecil, apakah orang tua ini secara pribadi membunuh satu orang dari Sekte Pedang Dalumu?" Chen Long dengan kejam menatap keserakahan. Sekarang setelah gurunya ada di sini, dia merasa diberdayakan dan berteriak, "Meskipun kamu tidak membunuh kami secara pribadi, kamu menjebak kami dalam kabut ungu. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin saudara seperguruan juniorku bisa mati?" Keserakahan tertawa dan berkata, "Orang tua ini menjebak kalian semua di dalam kabut untuk mendapatkan token, tapi apakah aku menyakiti kalian semua? Daripada mencari orang yang membunuh saudara seperguruan juniormu, kamu datang dan menuduhku." Omong kosong. Chen Long hendak berbicara, tetapi tanpa diduga, Ling Tianhou melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Chen Long, jangan katakan lagi." Ling Tianhou memandang keserakahan dengan niat membunuh dan berkata, kata demi kata, "Keserakahan, di mana tokennya?" Keserakahan tersenyum pahit dan berkata, dengan ekspresi pahit, "Kalian semua mungkin tidak percaya padaku, tapi aku bersumpah atas puluhan ribu tahun kultivasiku bahwa token itu tidak ada di tanganku." Ling Tianhou menatap keserakahan tanpa sepatah kata pun, menunggunya untuk melanjutkan. Pada saat ini, selain sang pelihat, yang matanya masih tertutup, semua monster tua, termasuk leluhur darah, mengalihkan pandangan tajam mereka ke keserakahan. Kulit kepala keserakahan menjadi mati rasa. Di antara orang-orang yang hadir, selain Chen Long, ia memiliki tingkat kultivasi terendah. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh semua kultivator yang kuat ini, dan dia merasakan pikirannya bergetar. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Wang Lin dari Sekte Takdir Surgawilah yang mengambil token itu."
Keponakan Chen Long bisa bersaksi tentang hal itu. Dialah juga yang membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Dalou. Ling Tianhou mengerutkan kening dan menatap Chen Long. Chen Long dengan cepat berkata, "Guru, murid hanya melihat bahwa Wang Lin memiliki token itu dan terjebak oleh keserakahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Namun, dia memang membunuh beberapa saudara seperguruan juniorku." Tepat pada saat ini, Olsir tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah timur. Dia ingin pergi. Tangan Olsir bergerak lebih cepat dan tatapannya seakan menembus ke kejauhan. Itu mendarat tepat di pintu masuk Tide Abyss di negara iblis air dan menembus hingga ke bukaan lubang. Namun, pandangannya tidak berhenti di situ dan langsung menuju ke dalam lubang. Saat Wang Lin turun, dia segera menyadarinya. Kemudian dia segera menjadi satu dengan kekuatan hisap dan bergerak turun lebih cepat lagi. Olsir merasakan tatapannya dipengaruhi oleh kekuatan hisap. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menembus kekuatan isap dan turun lebih jauh. Mantra Olsir segera menarik perhatian Ling Tianhou dan rekan-rekannya. Bahkan pasangan awan surgawi pun terkejut. Monster-monster tua ini menyebarkan indera ilahi mereka pada saat ini dan mengikuti visi Olsir jauh ke dalam Tide Abyss. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 terbang keluar. Formasi itu berputar di sekeliling tubuhnya, membuatnya semakin cepat. Wang Lin bergegas menuju dasar lubang dan segera dia tiba di tempat pusaran itu berada. Pada saat ini, Yang Maha Melihat dan indera ilahi dari semua monster tua turun. Ling Tianhou segera melihat formasi pedang bintang 7. Hal ini langsung membuatnya marah. Olsir juga melihat Wang Lin tanpa branding Celestial Slaughter. Hal ini membuat tatapan Olsir menunjukkan sedikit rasa dingin. Wang Lin menginjak pusaran itu, lalu dia berbalik dan dengan dingin menatap semua orang sebelum perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari pusaran dan menyebar. Kekuatan ini terlalu kuat bahkan untuk akal ilahi Yang Maha Melihat dan rekan-rekannya. Mereka hanya bisa mundur dan menyaksikan Wang Lin sepenuhnya memasuki pusaran. Bukan karena mereka tidak ingin menghentikannya, tetapi kekuatan yang berasal dari pusaran tersebut adalah kekuatan yang menghubungkan dua sistem bintang. Kekuatan ini terlalu kuat. Saat sosok Wang Lin memasuki pusaran, indera ilahi leluhur darah menatap Wang Lin, dan ekspresinya sangat suram. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura Yao Qikui pada Wang Lin. Hal tersebut mengungkap perjuangan dan pemberontakan Yao Qikui, yang membuat leluhur darah menyimpulkan bahwa hilangnya Yao Qikui ada hubungannya dengan Wang Lin. Kemungkinan besar Yao Qikui ditangkap oleh Wang Lin. Ekspresinya sangat gelap dan dia berteriak, "Wang Lin, di mana putriku?" Tidak hanya ada 3 gua palsu, tapi 4. Sebelum Wang Lin menghilang, dia meninggalkan kalimat ini. Orang lain mungkin tidak mengerti kata-kata Wang Lin, tapi leluhur darah segera mengerti. Gua palsu keempat adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan Yao Qikui. Itu adalah sesuatu yang Yao Qikui tidak akan beritahukan kepada orang lain. Ini juga merupakan harapan Wang Lin. Meskipun dia akan pergi, dia akan mengadu panci ini sepenuhnya. Jika leluhur darah tidak memperhatikan Yao Qikui, itu akan baik-baik saja. Namun, sejak dia mengetahuinya, Wang Lin harus melakukan serangan balik. Tujuannya adalah agar leluhur darah tidak bisa mengejarnya secara pribadi karena Yao Qikui. Dia percaya bahwa dengan pikiran monster-monster tua ini, kata-katanya akan membantu mereka membuat banyak asosiasi. Wang Lin menghilang. Area di sekitar pusaran itu benar-benar sunyi. Semua monster tua ini memiliki ekspresi suram. Mereka awalnya semua punya rencana masing-masing, dan setelah mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat reaksi leluhur darah, mereka semua melihat ke arah leluhur darah. Leluhur darah merasa seperti ada jarum di punggungnya. Dia merenung sebentar dan berkata, memang ada gua palsu keempat, tapi jelas sudah ditempati oleh Wang Lin ini. Dia juga punya token, jadi jika dia tidak ditangkap, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk memasuki gua yang sebenarnya. Kami sudah tahu bahwa pusaran ini adalah pintu masuk ke sistem bintang seluruh langit, tetapi kekuatan di dalam pusaran itu terlalu kuat. Wang Lin ini entah bagaimana mendapatkan item yang memungkinkan dia masuk. Kami semua sudah mencoba masuk tetapi tidak berhasil. Namun, jika kita bergandengan tangan dan hanya mengirimkan satu orang, kita seharusnya bisa melakukannya. Ling Tianhou bertanya dengan nada berat, siapa yang pergi? Jika saya mengatakan saya akan pergi, maka semua rekan kultivator akan curiga terhadap saya. Pilihan terbaik tidak diragukan lagi adalah keserakahan. Masing-masing dari kita akan meninggalkan batasan pada dirinya dan kemudian keserakahan ini tidak akan pernah lepas dari telapak tangan kita.
Dia hanya bisa dengan patuh menangkap Wang Lin dan membawanya kembali. Juga, tingkat kultivasi keserakahan cukup tinggi untuk menghadapi Wang Lin. Olsir diam-diam menatap pusaran itu dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Episode 660 tiba di seluruh surga. Sistem bintang seluruh langit. Cahaya bintang yang terang menyebar tanpa henti ke segala arah. Sistem bintang seluruh langit sangat besar dan memiliki banyak planet kultivasi. Selain beberapa orang dalam sistem bintang aliansi, sebagian besar kultivator tidak mengetahui keberadaan sistem lain. Namun, sistem bintang seluruh langit tidaklah sama. Hampir semua dari mereka mengetahui bahwa terdapat sistem bintang di bawah masing-masing alam surgawi angin, hujan, guntur, dan penerangan. Ini memiliki hubungan yang mendalam dengan fakta bahwa aliansi kultivator adalah satu-satunya kekuatan di sistem bintang aliansi, dan mereka telah menyembunyikan banyak hal. Termasuk Wang Lin, hampir setiap kultivator berpikir bahwa aliansi kultivasi adalah satu-satunya kekuatan di bawah bintang-bintang. Sistem bintang seluruh langit memiliki lebih banyak kebebasan. Namun, beberapa rahasia masih tersimpan rapat. Salah satu perbedaan antara kedua sistem bintang tersebut adalah tidak ada sekte di sistem bintang seluruh langit. Hanya ada keluarga kultivasi. Yang dipedulikan oleh sistem bintang seluruh langit adalah garis keturunan. Hanya dengan memiliki garis keturunan yang sama barulah orang dapat berkumpul dan menciptakan kekuatan mereka sendiri. Beberapa sinar cahaya melintas. Total ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Meski sulit mengetahui usia pastinya, penampilan mereka relatif muda. Tidak banyak perbedaan antara tingkat kultivasi mereka. Selain wanita tersebut, yang merupakan kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan, 3 lainnya semuanya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an. Meskipun dia cantik, ada sedikit rasa dingin yang datang darinya. Namun, alih-alih merasa bangga, dia malah memberikan suasana seperti wanita. Ketiga kultivator laki-laki semuanya sangat tampan. Namun, saat ini ekspresi mereka suram dan mereka terus-menerus melihat ke belakang. Salah satu laki-laki dengan cepat berkata, "Ayo kita buang batu merah cemerlang itu. Jika tidak, serangga kabut hitam ini tidak akan berhenti mengejar kita. Begitu mereka menjebak kita." Wanita itu dengan lembut berkata, serangga kabut gelap akan tetap mengejar mereka yang mengambil batu merah cemerlang meskipun mereka membuangnya. Kabut abu-abu besar mengejar mereka. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat serangga seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut. Kabut itu berasal dari sesuatu yang dikeluarkan tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kompas bintang di bawah kaki mereka, jadi mereka melaju dengan cepat. Namun, jika bukan karena wanita itu, yang sesekali menyebarkan sejumlah besar kristal untuk menghalangi kabut abu-abu, serangga-serangga itu mungkin sudah menyusul sejak lama. Meski begitu, wanita itu semakin kelelahan, sementara serangga semakin mendekat. Akhirnya, kabut tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka berempat. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat kabut raksasa dan bukan 4 orang yang terperangkap di dalamnya. Keempatnya berasal dari planet Ranyun. Nama wanita itu adalah Ran Yue. Nama ketiga laki-laki itu adalah Ran Chen, Ran Feng, dan Sun Suesan. Mereka berempat awalnya datang untuk berlatih, namun karena kejadian tertentu, mereka memperoleh batu merah cemerlang. Hal ini menyebabkan mereka dikejar oleh sejumlah besar serangga, dan pada akhirnya mereka dikepung. Kabut yang dikeluarkan oleh serangga kabut hitam beracun bagi para kultivator. Menyentuhnya saja bisa melukai jiwa asal dan menghentikan semua mantra, jadi itu sangat menakutkan. Mereka berempat terjebak di dalam kabut. Jika bukan karena gelang giok wanita itu, yang mengeluarkan sinar samar guntur, menghalangi kabut, mereka berempat sudah lama tertelan oleh kabut dan jiwa asal mereka hancur. 3 orang lainnya menggunakan berbagai mantra dan harta karun dalam upaya untuk keluar dari kabut. Namun, kabutnya terlalu tebal, dan pada akhirnya mereka tetap tidak bisa keluar. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual surgawi di dalam keempatnya perlahan-lahan menyusut dan tidak banyak pil yang tersisa. Ran Yue mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, serangga kabut gelap paling takut akan petir, dan saya sudah meminta bantuan dari keluarga. Tempat ini agak jauh dari keluarga, tapi kita harus melawan sampai senior yang ahli dalam mantra petir datang dan menyelamatkan kita. Konsumsi energi spiritual celestialnya adalah yang tertinggi. Sebagian besar diserap oleh gelang. Jika gelang itu tidak ada, mereka akan ditelan serangga dalam sekejap. Satu-satunya laki-laki yang tidak ada dalam keluarga, Sun Suesan, tersenyum pahit.
Dia melihat serangga yang tak terhitung jumlahnya di kabut dan keputusasaan muncul di hatinya. Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena serakah. Jika kita tidak mencabut batu merah cemerlang itu, kita tidak akan berada dalam krisis saat ini. Pada saat ini, seberkas cahaya perak terbang melewati kabut. Sinar cahaya perak ini tampak seperti seekor naga, dan ada seorang pria muda duduk di atasnya. Dia mengenakan jubah seputih salju dengan rambut diikat ke belakang. Meski penampilannya biasa saja, kulitnya berkilau dan matanya bangga. Petir sesekali melintas di matanya, membuatnya tampak lebih galak. Dia adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin memasuki pusaran, seolah-olah dia telah memasuki susunan transfer. Ketika dia keluar, dia berada di antara bintang-bintang. Ada nebula terang di sekelilingnya, tapi tidak ada satu orang pun. Ini adalah sistem bintang asing bagi Wang Lin, bukan rumahnya, sistem aliansi bintang. Ini adalah sistem bintang seluruh langit di bawah alam surgawi guntur. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang. Kemudian, dengan sedikit kebingungan, dia mulai menjelajahi sistem bintang. Kabut kelabu di kejauhan menarik perhatian Wang Lin. Cahaya perak menyala di bawahnya dan dia tiba di sebelah kabut. Petir menyambar di matanya, memungkinkan dia untuk segera melihat apa yang aneh dari kabut dan melihat 4 orang yang terperangkap di dalamnya. Serangga kabut gelap sebenarnya gemetar di bawah tatapan Wang Lin seolah tatapan Wang Lin telah memadat menjadi sesuatu. Mereka semua menghindari tatapannya, yang menciptakan sebuah celah. Keempat orang yang terperangkap di dalam langsung terkejut. Mata Ran Yue berbinar dan diam-diam dia terkejut. Tatapan saja sudah cukup untuk memaksa serangga kabut hitam mundur. Mantra semacam ini benar-benar mengejutkan pikirannya. Mata indahnya bergerak dan melihat Wang Lin pada cahaya perak di luar kabut. Keputusasaan di mata Sun Xuesan segera lenyap. Dia segera menggenggam tangannya dan berteriak, "Senior, junior berasal dari keluarga Sun di planet Ranyun. Saya harap senior dapat membantu kami. Junior pasti akan berterima kasih kepada senior." Ran Chen dan Ran Feng dengan cepat menggenggam tangan mereka. Mereka dengan tulus dan hormat meminta untuk diselamatkan. Ran Yue memandang pemuda di lampu perak dan alisnya mengendur. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Senior, junior berasal dari keluarga Ran di planet Ranyun. Kita terjebak oleh serangga kabut gelap ini. Jika senior menyelamatkan kita, keluarga Ran pasti akan memberi hadiah kepada senior." Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya menyapu mereka berempat. Dia menarik pandangannya dan kabut segera bergejolak, menelan celah itu. Seruan datang dari dalam kabut. Ekspresi orang-orang di dalam langsung menjadi jelek. Sun Xuesan dengan cepat berteriak, "Senior, kami memiliki batu merah cemerlang. Jika senior menyelamatkan kami, maka kami akan memberikan batu ini kepada senior sebagai ucapan terima kasih terlebih dahulu." Wang Lin tidak tahu apa itu batu merah cemerlang, jadi dia tidak tergoda. Dia melihat kabut dan mulai merenung. Dia terlalu asing dengan sistem bintang seluruh langit, jadi dia harus mendapatkan informasi sesegera mungkin agar dia bisa pergi ke keluarga siang yang dibicarakan oleh wanita di dalam gulungan itu. Keempat orang yang terperangkap di dalam kabut tidak dapat melihat keluar. Pada saat ini, selain Ran Yue, 3 lainnya dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Alis Ran Yue mulai berkerut. Tidak banyak pil yang tersisa di tasnya, dan jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Senior, aku." Sebelum dia selesai berbicara, suara Wang Lin memasuki kabut. "Di mana planet Ranyun?" Mereka berempat terkejut. Sun Xuesan dengan cepat berkata, "Sekitar 7 hari perjalanan dari sini menuju utara. Jika senior ingin pergi, junior dapat memimpin jalan untuk membalas senior karena telah menyelamatkan kita." Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Tiba-tiba, seberkas petir keluar dari jiwa aslinya dan dia menjentikkannya dengan tangan kanannya. Ketika kabut menyebar karena tatapannya, Wang Lin menduga serangga ini takut akan mantra petir. Pada saat ini, sambaran petir keluar dari ujung jarinya. Ia terbang melintasi angkasa dengan suara gemuruh yang menggelegar seperti naga petir. Itu mengeluarkan tekanan kuat saat tiba-tiba masuk ke dalam kabut. Serangga kabut gelap segera mulai menjerit dan mundur. Kabut dalam jumlah besar keluar dari serangga dan menerkam guntur. Jika itu adalah mantra petir biasa, mantra itu akan melemah saat menghadapi kabut. Bagaimanapun, meskipun serangga kabut hitam lemah terhadap petir, racun di tubuh mereka masih sangat kuat. Namun, guntur ini bukanlah guntur yang terbentuk dari mantra biasa melainkan guntur surgawi yang nyata.
Itu adalah kemampuan yang diperoleh Wang Lin ketika jiwa asalnya digabungkan dengan naga guntur kuno. Naga petir itu meraung dan kemudian sejumlah besar kabut menghilang. Petir bergerak menembus kabut, menyebabkan sejumlah besar serangga kabut hitam mundur. Mereka jelas bisa merasakan tekanan dari guntur. Mereka sudah takut pada guntur, dan guntur surgawi seperti musuh alami mereka, jadi mereka segera mundur. Dalam sekejap mata, saat guntur menghilang, semua serangga kabut hitam terbang jauh. Mereka berempat segera terbang dan tiba di samping Wang Lin. Tanpa terkecuali, mereka berempat merasa seperti baru saja lolos dari rahang kematian, namun yang lebih mereka rasakan adalah keterkejutan. Tatapan Sun Xuesan terhadap Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai seseorang dari sistem bintang All Heaven, dia tidak terbiasa dengan mantra guntur. Meskipun dia sendiri tidak bisa menggunakannya, sistem bintang seluruh langit terhubung dengan alam surgawi guntur. Di sini, mantra petir adalah yang paling kuat. Kejutannya datang dari kekuatan yang berasal dari sinar guntur. Dia tidak tahu mantra macam apa yang bisa menyebabkan sinar ilusi guntur mengandung jejak kekuatan guntur yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para tetua dan leluhur keluarga. Ran Yue dan dua laki-laki Ran lainnya juga terkejut. Terutama, Ran Yue yang menghirup udara dingin. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia melihat Wang Lin. Bagaimanapun, dia telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi posisinya dalam keluarga lebih tinggi daripada tiga lainnya, yang berarti dia mengetahui hal-hal yang lebih rahasia. Pikirannya terkejut ketika dia mengingat semua yang telah terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Junior adalah bagian dari generasi ke-9 dari keluarga Ran. Apakah senior adalah utusan surgawi guntur? Setelah dia mengatakan itu, ekspresi Sun Xuesan berubah. Dia berpikir dalam hati, memang, dia pastilah utusan surgawi guntur. Namun, mengapa utusan surgawi guntur ingin pergi ke planet Ran Yun?